Selamat sore Bapak Ibu semuanya serta rekan-rekan mahasiswa. Ya, terima kasih sudah hadir di acara malam hari ini, analisis dan interpretasi data penelitian kuantitatif mahasiswa UIB. Ya, kami ucapkan selamat datang untuk Pak Irwan. Ya, selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Pak Robin. Ya. Mohon maaf ini agak telat. Ya. Selamat malam Pak Irwan. Selamat malam Bu Evi. Ya, salam kenal Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Irwan, kita ketemu lagi gitu Pak ya. Oke, jadi malam hari ini sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Irwan, alangkah baiknya kita doa dulu menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, panitia bisa tolong untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, Pak. Selanjutnya adalah kata sambutan oleh Ketua Program Studi Manajemen kepada Ibu Dr. Evi. Kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Robin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada narasumber kita malam hari ini, Bapak Irwan Trinugroho dari UNS. Jadi Bapak Irwan ini sebelumnya sudah pernah mengisi acara kita ya Pak Robin ya. Jadi kali ini Pak Irwan kita minta lagi hadir memberikan pencerahan terkait dengan topik kita ya, menganalisis dan interpretasi data penelitian kuantitatif. Dan terima kasih rekan-rekan mahasiswa PS Manajemen, baik yang sedang mengambil kelas seminar, metopel, dan skripsi. Semoga materi hari ini memberikan banyak manfaat ya, terutama bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah tersebut, dan jadi termotivasi lah. Karena selama ini kalau kita lihat itu di semester 5 itu agak susah ya, atau kurang termotivasi dalam terkait dengan topik. Jadi hari ini juga bisa bertanya dengan Pak Irwan terkait dengan topik-topik terkini terkait dengan seminar. Baik, tidak usah berpanjang lebar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Irwan atas sharingnya dan selamat mengikuti acara ini pada peserta kegiatan sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk kata sambutan dari Ibu Dr. Evi. Oke, sebelumnya saya izinkan untuk share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah bisa kelihatan screen-nya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, jadi Bisa, Pak. sebelum Pak Irwan menyampaikan sedikit materinya, ini adalah sedikit biodata beliau. Jadi saya bacakan sedikit biodatanya. Pak Irwan menempuh pendidikan linear ini ya, S1, S2, S3. Jadi teman-teman mahasiswa bisa lihat ini linear ya, S1-nya dari UNS, kemudian S2-nya dari Gadjah Mada, dan S3-nya itu ada di University of Limoges, ada di Prancis. Oke, kemudian untuk academic position, jadi kita bisa lihat di sini sejak tahun 2015, Pak Irwan ini aktif ya menjadi visiting lecturer sama visiting researcher di luar negeri. Kemudian juga menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejak 2006 sampai sekarang. Jabatan terakhirnya adalah lektor kepala. Kemudian untuk bidang penelitiannya, nah di sini teman-teman mahasiswa bisa lihat ya bidang penelitian dari Pak Irwan, ini banyak ya bidang penelitiannya. Kemudian untuk publikasinya, nah publikasinya juga banyak, jadi tidak hanya ada 3 ini ya, jadi 3 ini sengaja saya mentionkan supaya teman-teman juga bisa lihat. Nah tetapi publikasi dari Pak Irwan ini tidak hanya 3 ya, tapi banyak sekali gitu. Kalau saya sebutin satu-satu mungkin tebalnya itu bisa sama dengan skripsi gitu ya. Jadi sangat banyak gitu. Nah, jadi saya memilih beberapa yang representatif supaya teman-teman juga bisa punya gambaran kalau penelitian itu seperti apa. Kemudian selain publikasi, Pak Irwan juga aktif untuk menerbitkan buku sama book chapter seperti itu. Nah, di sini ada yang saya highlight ya, statistik dan ekonometrika terapan aplikasi dengan Stata. Nah, ini mungkin mahasiswa di UIB belum familiar apa itu Stata gitu ya. Jadi kalau penelitian-penelitian data sekunder atau yang keuangan, nah itu aplikasi Stata itu sudah familiar di luar negeri ya, tapi kita di Indonesia masih belum gitu. Nah, ini Pak Irwan sudah punya bukunya gitu ya. Jadi kita tunggu penerbitannya, Pak ya. Kemudian untuk akademik honornya di tahun 2020, nah ini yang terbaru mendapatkan World Class Professor Program dari Kemendikbud. Kemudian 2018 itu juga dapat dari Taiwan Fellowship Grant. Kemudian 2018 juga dapat Distinguished Scholar. Kemudian juga di 2018 itu juga memperoleh dosen berprestasi seperti itu. Jadi tidak hanya berhenti di 2018 ya. Jadi tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya banyak. Jadi saya hanya ambil yang 3 tahun terakhir aja. Oke, kemudian untuk editorial board member, nah ini Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa ini juga bisa lihat Pak Irwan ini juga sangat aktif gitu ya di editorial board member. Bisa dilihat di sini jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus, jadi Pak Irwan juga terlibat di dalam editorialnya. Kemudian selain jurnal internasional, nah tentunya juga jurnal nasional itu juga banyak menjadi editorial board. Jadi di sini saya tidak menyebutkan untuk yang jurnal nasionalnya ya. Oke, mungkin itu sekilas untuk perkenalan Pak Irwan. Oke, kami persilakan Pak Irwan. Ya, terima kasih Pak Robin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Evi, Kaprodi Manajemen ya, Universitas Internasional Batam, kemudian Pak Robin ya, dan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen di program studi manajemen atau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Batam, dan juga rekan-rekan adik-adik mahasiswa ya, terima kasih kehadirannya malam-malam yang menyempatkan untuk ikut ini. Saya cuma pengen berinteraksi ya, kita lebih interaktif aja. Saya pengen tanya teman-teman, kalau sekarang ini kan mungkin ngambil apa tadi, ngambil metopen, ngambil seminar, terus ada yang ngambil tesis, ya kan? Teman-teman dapat ide untuk menulis itu dari mana? Ini sebelum saya menyampaikan materi ya, coba mungkin ada yang
ingin menyampaikan, menulis tesis itu dapat idenya dari mana gitu? Apa? Siapa yang ingin menyampaikan? Saya cuman pengen tahu dulu baseline-nya gitu ya. Coba apa namanya? Apa yang dipikirkan ke teman-teman ketika kemudian wah ini sudah waktunya untuk skripsi nih kan gitu, ya kan? Terus idenya menulisnya itu dapatnya dari mana gitu. Oh, ini ada yang di chat box ya, Mbak Hotlina Stanggang ya, dari beberapa artikel, Pak. Oke. Mbak Hotlina ini basisnya berarti dari literatur kan gitu ya, dari penelitian sebelumnya. Ada yang lain yang ingin menyampaikan? Nggak ada. Oke. Nah, saya sekarang selalu bilang kepada apa ya, entah itu bimbingan skripsi saya, entah itu bimbingan akademik saya gitu, atau bimbingan S2, S3 gitu, saya selalu bilang gini, riset itu nulislah yang itu passion-mu, yang kamu sukai gitu, ya kan? Yang kamu ini ya Mbak Renita menyampaikan topik yang kira-kira dikuasai Pak. Kemudian Pak Agus Munandar itu background kerja salah satu Pak. Oke. Nah, dua hal ini saya sekarang itu selalu bilang kepada mahasiswa saya ya. Kalau kamu menulis riset, menulis apa namanya melakukan riset, kemudian menulis paper ya kan, tulislah yang itu kamu passion, kamu suka itu, topiknya kamu suka. Dan kalau itu ya teman-teman dari praktisi ya kenapa tidak disinergikan saja dengan apa yang sedang kamu kerjakan di dalam pekerjaan kan gitu, ya kan? Jadi itu akan lebih menyenangkan gitu, ya. Nah, jadi jangan apa namanya? Jangan melakukan riset yang itu karena keterpaksaan gitu, ya kan? Hasilnya pasti nggak bagus nanti, ya kan? Jadinya nanti keterpaksaan gitu, ya. Risetnya keterpaksaan, jadinya juga keterpaksaan kan gitu, ya kan? Jadi maksud saya kalau teman-teman ini akan memulai riset, nah carilah passion-nya. Misalnya, contoh nih saya ini ya, misalnya Mas Kedrik Yakaria misalnya. Oh, Mas Kedrik itu sekarang sedang senang jadi apa trader untuk apa cryptocurrency misalnya Bitcoin, lagi seneng-senengnya urusan Bitcoin misalnya. Ya sudah riset aja mengenai Bitcoin kan gitu, ya kan? Atau misalnya ini ada Mas Edi Yulianto Putra nih. Waduh, sekarang saya itu sedang senangnya itu Pak. Senangnya mengenai apa namanya? Misalnya mengenai fintech, Pak, financial technology. Ya sudah riset aja mengenai fintech gitu. Kan? Oh, saya itu sekarang senangnya terkait ini, Pak. Oh, sekarang kok ada Bank Jago, ada apa namanya? Barusan Bank Elo ya dan seterusnya. Ya sudah riset aja mengenai digital banking kan gitu. Misalnya ada lagi yang oh saya itu penasaran Pak tentang apa CBDC misalnya Central Banks Digital Currency ya sudah riset aja mengenai itu gitu ya kan. Oh saya itu sedang tertarik mengenai ini Pak apa namanya impact dari COVID ini pada financial market ya sudah riset aja mengenai itu gitu ya kan. Jadi story-nya adalah gini, riset itu buatlah itu menjadi passion, buatlah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan maka hasilnya juga akan bagus gitu. Ya kan? Ya, jadi jangan melakukan riset ya, topik riset yang itu Anda nggak suka sebenarnya, tapi terpaksa hanya untuk kepentingan lulus itu hasilnya nggak bagus, ya kan? Paham ya maksud saya? Ya. Jadi ini apa namanya pembukaan dari saya ya sebelum saya menyampaikan materi. Jadi apa namanya? Pilihlah topik ya yang itu kalian suka dan kalian punya passion untuk mengerjakan itu. Ya kan? Nanti hasilnya pasti akan bagus. Karena apa? Karena itu dorongannya adalah ya kayak orang hobi itu loh, ya kan? Kayak orang hobi gitu. Jadi nanti mengerjakannya juga akan menyenangkan gitu. Ya, oke ya. Jadi itu cuma sedikit pembukaan dari saya ya. Saya akan ya share screen saya nggak usah detail tadi sudah diceritakan oleh Mas Robin ya. Pokoknya intinya dosen itu pekerjaannya banyak deh gitu aja lah gitu ya. Jadi jangan jadi dosen kira-kira gitu ya. Jadi pekerjaannya itu dari A sampai Z gitu ya kan. Jadi Bu Evi itu ya juga seperti itu. Di satu sisi harus mikir keilmuannya, di satu sisi harus ngurusi manajerial kampus kan gitu ya kan. Jadi pikirannya macam-macam nih ya. Lagi mau nulis paper untuk riset, ya tiba-tiba ditelepon sama dekannya, jangan lupa akreditasimu mau habis nih kan gitu. Oh, jangan lupa nih ada MBKM nih ya kan gitu ya. Jadi dosen itu apalagi kalau yang terlibat dalam administrasi di kampus ya itu urusannya terlalu banyak gitu ya, terlalu ini ya, terlalu complicated lah kira-kira seperti itu ya. Apa nah ini saya mau menjelaskan contoh aja ya, contoh ini ya, saya bukan
bukan ingin apa ya, narsis atau apapun ya. Saya cuma mau menyontohkan dalam konteks saya ya. Kenapa saya melakukan riset ini gitu. Ini semuanya basisnya adalah curiosity ya. Basisnya adalah saya senang gitu ya. Contoh misalnya ya kan, yang paling bawah nih, yang di sini nih ya. Nah, ini paper belum lama tuh publish-nya 2020, 19, 2020 tapi available online-nya 2019 gitu ya. Tapi kita mengerjakan riset itu sejak 2018 waktu itu. Nah, waktu itu gini, saya itu cuma curious sebenarnya. Credit scoring-nya fintech lending itu seperti apa sih? Apa sih yang menjadi basis mereka menentukan credit scoring kan gitu, ya kan? Nah, terus kemudian apakah kemudian credit scoring itu lead pada default rate-nya atau enggak kan gitu? Itu cocok match enggak default rate-nya kan gitu, ya kan? Nah, waktu itu 2018 belum ada orang yang melakukan studi mengenai apa namanya fintech, apalagi dengan data gitu, ya, apalagi dengan data, ya. Nah, waktu itu kebetulan ya saya kenal baik dengan Pak Ketua OJK, Pak Wimbo ya. Waktu itu terus kemudian ya udah kita sinergi ya, OJK provide data dan seterusnya, ya. Datanya itu banyak sekali, datanya hampir 1,5 juta observasi ya. Jadi datanya itu at loan level ya, bukan at bank level ya, atau perusahaan ya levelnya. Jadi unit analisisnya itu bukan bank atau bukan perusahaan, tapi adalah loan ya, pinjaman gitu ya. Jadi datanya banyak sekali, datanya hampir 1,5 juta data ya, big data ya. Jadi kita bermainnya dengan data yang besar. Nah, itu dari curiosity aja. Ya, ternyata kita temukan bahwa oh ternyata credit scoring-nya fintech itu ini loh bedanya dengan traditional banks kan gitu, ya kan. Nah kemudian kenapa loan rate-nya masih tinggi gitu, ya kan, dibandingkan dengan conventional banks ya karena memang ternyata itu ada margin premi resikonya juga masih tinggi kan gitu. Itu untuk mengcover apa? Ya mengcover risk yang dia masih karena itu kan nggak pakai kolateral nih, ya kan. Nah jadi dia marginnya dinaikkan karena itu gitu ya. Jadi nah karena curiosity ini kan banyak waktu itu 2018 kan trennya orang sedang wow, fintech lending ini bertumbuh nih apa nih kan gitu ya kan. Nah, maka dari curiosity itu ya sudah kayak saya melakukan riset itu kan gitu, ya kan. Nah, sesederhana itu sebenarnya, ya kan. Jadi riset itu kalau itu memang betul-betul kita itu curious, pengen mendalami itu, nanti hasilnya pasti akan bagus, ya kan. Tapi kalau ya udah deh, pokoknya terpaksa buat lulus aja deh, buat sekedar memenuhi syarat gitu, itu mesti hasilnya mungkin nggak bagus, ya kan. Jadi mulailah dari suatu curiosity. Nanti metodologi data itu kita bisa apa namanya dapatkan itu kalau kita memang betul-betul pengen apa namanya pengen mendalami itu kan gitu, ya kan. Namanya research ya, melakukan pencarian kan gitu, pencarian jawaban kan gitu, ya kan. Sama juga teman-teman besok suatu saat juga melakukan riset untuk apa? Untuk menentukan jodoh kan gitu, kan melakukan riset nanti besok ya kan. Nanya ke temannya, tanya ke teman SD-nya, nanya ke tetangga, nanya ke siapa, lihat medsosnya seperti apa, track record-nya seperti apa, jejak digitalnya seperti apa kan, itu kan riset kan. Sebelum sampai pada suatu kesimpulan, oh ini itu layak nggak untuk saya jadikan pasangan kan gitu, ya kan, itu namanya riset, ya kan, mencari kembali suatu jawaban kan gitu, ya kan, menemukan suatu jawaban, sorry, ya. Jadi kalau itu bermula dari sesuatu yang menyenangkan, teman-teman curious, ya kan, nah itu akan membuat hasil risetnya menjadi bagus, ya kan. Contoh juga nih di sini nih, ya. Ini waktu saya PhD waktu itu, ya. Waktu saya masih disertasi PhD, ya kan. Waktu itu saya pengen ngerti gitu, ya kan. Kenapa sih bank-bank di Indonesia itu, atau mungkin perusahaan juga banyak ya. Kenapa sih bank-bank itu banyak yang dia menggunakan bukan menggunakan sih, meng-hire apa namanya, orang yang mungkin memiliki koneksi politik ya di dalam strukturnya, di dalam komisarisnya biasanya kan gitu. Apa kemudian implikasinya kan gitu, ya kan? Nah, itu juga curiosity aja. Jadi saya pengen meliti sebenarnya. Kenapa sih bank itu dia harus apa namanya? Merekrut ya apa namanya? Politically connected person kan gitu di dalam board-nya kan gitu. Nah, ternyata itu ada benefit-nya, ada advantage-nya bagi mereka gitu. Misalnya ya kan, dapat privilege akses untuk mungkin pendanaan ya, apa namanya, dapat dana deposit yang lebih banyak ya dan seterusnya ya. Kemudian dapat dana murah yang lebih banyak dan seterusnya. Jadi itu salah satu hal ya. Jadi curiosity saya waktu itu cuma gini, oh, ini ada something nih ya kan, ya kan. Nah, baru kemudian setelah itu kita lihat ke literaturnya seperti apa kan gitu, ya kan. Jadi kalau saya sekarang ya, pola pikirnya adalah gini, industrial isunya apa, baru setelah itu kita baca literaturnya kan gitu, ya kan. Nah, tapi juga ada juga orang yang gini,
oh baca literatur, tertarik, kemudian baru belajar kontekstualnya seperti apa sih kan gitu. Itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau saya sekarang pola pikir saya adalah saya cari industrial isunya dulu, baru kemudian saya baca literaturnya seperti apa ya. Itu dua pendekatan. Tetapi intinya, at least kalau kita mau melakukan riset, dua hal itu harus dapat, ya kan? Tahu industrial isunya dan kemudian tahu literaturnya seperti apa. Plus kemudian adalah skill dalam melakukan riset itu sendiri. Jadi tiga hal itu harus dikuasai ketika melakukan riset, ya. Jadi satu tahu literaturnya, tahu theoretical-nya, kemudian yang kedua tahu industrial isunya, yang ketiga adalah memiliki skill untuk melakukan riset itu, ya. Jadi tiga hal itu harus dikuasai. Oke, ya. Saya nggak usah cerita inilah, pokoknya saya juga nggak usah cerita ini. Nah, ini cuman gini aja, ya. Kesalahan dalam melakukan riset, ya, yang kemudian jatuhnya adalah kalau di-submit ke jurnal, kemudian jadi ditolak itu, ini saya sampaikan dari pengalaman saya sebagai kebetulan ada beberapa pekerjaan sebagai editor ataupun sebagai reviewer ya. Ini saya kan seringkali menemukan paper itu ditulis oleh teman-teman dari Indonesia gitu. Nah kalau saya sampaikan, ya kan problemnya itu adalah satu bahasa, ya kan. Terus kemudian masalah metodologi, kemudian masalah kalau nggak tahu state of the art-nya itu berarti nggak pernah baca literatur, ya kan, nggak tahu literatur kan gitu. Kalau bad story itu berarti biasanya nggak tahu industrial isunya, hanya sekedar replikasi kan gitu, ya kan. Jadi tiga hal itu, ya kan. Writing-nya nggak bagus, ya kan. Kemudian nggak tahu industrial isunya, skill metodologinya masih terbatas, kemudian nggak tahu literaturnya. Itu aja sebenarnya, ya kan. Jadi itu yang menyebabkan kemudian kebanyakan banyak yang fail gitu ketika disubmit ke jurnal. Nah kalau kemudian dibalik, ya paper yang bagus itu seperti apa Pak Irwan? Ya paper yang bagus itu atau riset yang bagus itu ya satu ya memiliki kontribusi, ya kan, kontribusi pada literatur dan juga kontribusi praktisnya seperti apa kan gitu, atau implikasi kepada policy-nya atau kebijakan itu seperti apa. Terus kemudian robust itu secara metodological-nya kuat, kokoh ya. Kemudian ditulis dengan baik ya. Good story ya berarti memiliki kontekstual yang bagus ya, industrial isunya itu tersampaikan dengan baik ya kan. Terus kemudian kalau bisa ya memiliki dataset yang unik ya, dataset yang tidak common gitu ya. Nah, terus kemudian ini beberapa contoh ya kesalahan dalam melakukan estimasi ya, estimasi empiris ya. Penelitian kuantitatif empiris itu seringkali problemnya teman-teman dari Indonesia itu seringkali satu misalnya datanya itu data panel tetapi cara mengolahnya tidak menggunakan analisis data panel ya kan. Terus kemudian ada masalah endogenitas ya, tetapi tidak di-tackle, tidak dipecahkan ya masalah endogenitasnya. Kemudian ya seringkali ada problem omitted bias ya karena kekurangan variable control. Kemudian ada masalah kolineritas tidak di tackle ya. Terus kemudian kesalahan dalam pengukuran variabel dan seterusnya. Ya, ini beberapa yang seringkali saya temukan ketika teman-teman dari Indonesia submit paper ke jurnal ya. Kemudian kebetulan saya melihat itu ya kan. Nah, ini beberapa yang saya sampaikan. Nah, ini contoh juga nih, ya pernah saya sampaikan juga ini kesalahan dalam melakukan estimasi model empiris nih, ini paper dari teman Indonesia juga ini, ya. Sebenarnya dia itu mau meneliti gini, ya kan? Apakah kalau usaha mikro, kecil, menengah itu dia engage di dalam e-commerce ya, itu kemudian akan meningkatkan inklusi keuangan atau enggak kan gitu, ya kan? Nah, jadi modelnya itu adalah dari sini nih, dari dia ini kan engagement di e-commerce ya, kemudian performance-nya. Nah, kemudian performance itu diregress sendiri ke financial inclusion ya kan. Kan ini kan ya secara metodologikal kan salah ya kan, harusnya apa? Harusnya ini tidak diregress sendiri dong kalau memang mau mengujinya adalah dari sini ke sini ya kan. Ini kan harusnya menggunakan ini ya, kebetulan ada komen dari ini kebetulan disubmit ke jurnal saya ya kan. Terus kemudian ini komen dari reviewernya ya, dia bilang reviewernya bahwa ya seharusnya nggak seperti itu cara mengujinya ya, harusnya itu menggunakan two stage least square ya. Jadi ini diregress dulu dengan sini ya, residualnya ini kemudian baru diregress ke sini. Jadi tidak dipecah-pecah seperti ini gitu, ya. Nanti kita diskusikan kalau ada diskusi. Nah, sekarang saya itu pengen
ini ya, pengen memberikan perspektif pada teman-teman ya, terutama yang teman-teman yang melakukan risetnya kuantitatif ya. Jadi sekarang itu gini, kita itu mau meneliti yang sifatnya itu timely, kekinian, hot topics ya, atau yang sifatnya itu mature gitu ya. Contoh misalnya yang timely itu ya, timely tadi saya sampaikan misalnya, oh tentang cryptocurrency ya, tentang COVID ya, tentang apa namanya digital banking ya, tentang apa marketplace ya, itu kan sesuatu yang sifatnya timely, kekinian lah kira-kira seperti itu. Tapi ada juga subjek yang sifatnya sudah mature ya kan, kalau misalnya orang keuangan misalnya ngomong kebijakan dividen itu sudah mature sekali ya, atau orang mungkin marketing ya, customer satisfaction itu sudah mungkin tahun berapa sudah orang banyak meneliti itu ya. Nah sekarang kita mau di mana kan gitu ya. Ini contoh nih, saya mau memberikan contoh ya, contoh saya belum lama itu saya paper publish ini tahun 2020 lah kira-kira seperti itu ya, akhir 2020 itu online-nya. Nah ini paper ini single country ya, jadi kalau teman-teman di apa namanya di keuangan itu seringkali kan database-nya bisa database single country, bisa database cross country ya kan, atau regional ya, misalnya ASEAN, Asia dan seterusnya ya kan. Nah, ini kadang orang selalu bilang gini kan, kalau cross country itu peluang publish-nya lebih besar daripada single country. Ya belum tentu juga. Ini saya kasih contoh misalnya ini ya. Ini sederhana ya, papernya sederhana ya. Sebenarnya cuman gini kan, ini kan kebijakan ada undang-undang ya, undang-undang tahun 2008 ya, waktu itu menyampaikan bahwa ditulis di situ bahwa yang namanya unit usaha syariah yang ada di bank konvensional itu by 2023 itu harus di spin off, harus dipisahkan menjadi badan usaha sendiri kan, terpisah dari bank parentnya, bank induknya kan gitu, ya kan. Nah, tapi pada prakteknya, pada perjalanannya, kenapa pada unit usaha syariah yang ada di conventional banks itu reluctant gitu, reluctant untuk apa? Untuk di spin off kan gitu, ya kan. Nah, coba kita ceknya. Simptom awal kita adalah karena mereka reluctant karena investasinya besar. Bisa jadi karena mereka kehilangan benefit dari sinergi, ya kan? Bisa jadi juga mereka performance-nya menjadi turun atau risk-nya menjadi lebih tinggi kan gitu. Nah, kita coba kan. Nah, kebetulan karena ini riset waktu itu, ini pekerjaan dari otoritas ya, waktu kebetulan saya diminta oleh OJK untuk melakukan studi ini, ya kan. Nah, saya waktu itu tertarik gini. Iya, ini pertanyaannya bagus nih, industrialisasinya menarik ini. Kenapa mereka nggak mau spin off ya, kan gitu. Nah kan, nah saya berangkatnya dari sini aja. Kenapa unit usaha syariah itu enggan untuk di spin off. Nah sekarang kan berarti gini, kita sudah punya data yang sekarang sudah spin off, dan kita punya data yang belum spin off kan gitu, ya kan. Before and after-nya kita dapat, ya kan. Nah dari situ, nah kita bisa melakukan pengujian kan, karena kita punya 4 jenis ya. Jadi unit usaha syariah yang sudah di spin off menjadi badan usaha syariah dan unit usaha syariah yang belum gitu. Ya kan kita punya 2 before dan punya after 2 kan gitu. Ya kan. Jadi dari situ kita bisa memainkan itu ya kan, menggunakan namanya pendekatannya, nanti saya mungkin jelaskan di akhir ya, ada namanya metode namanya different differences ya kan. Kita punya grup yang dikenain treatment ya kan, dapat perlakuan ya kan. Nah, namanya grup yang dia di spin off, yang sudah di spin off, dan grup yang belum ya, grup yang dia belum melakukan spin off ya kan. Nah kita pengen lihat ya dari 2 grup itu bagaimana impact-nya ke performance kan gitu, dan juga ke risiko kan gitu ya kan. Ternyata memang kita temukan bahwa yang di spin off itu performance-nya after spin off itu memang setelah jadi badan usaha sendiri itu memang performance-nya menjadi turun kan gitu ya kan. Nah, kemudian kita bertanya, oh jangan-jangan itu turunnya hanya pada tahun pertama saja karena mereka harus invest di tahun pertama gitu. Jangan-jangan setelah berikutnya ada improve ya, performance mereka improve gitu. Nah, maka kita tes additional analysis-nya, misalnya kita tambah tahunnya sampai dengan tahun keempat gitu setelah spin off. Ternyata sama aja ya, performance-nya masih underperform kan gitu setelah tahun keempat kan gitu. Terus coba kita kita ganti ya proxy-nya gitu. Ya, proxy performance-nya kita ganti dan seterusnya. Hasilnya konsisten kan gitu. Ya kan? Jadi kalau melakukan riset, story-nya adalah gini, melakukan riset itu
kan kita tadi mencari jawaban konklusi gitu, ya kan, konklusi yang strong kan gitu, yang bisa kita pertanggungjawabkan kan gitu. Maka jangan puas dengan hanya sekali melakukan estimasi empiris regresi satu kali kemudian kita langsung wah menyimpulkan, jangan, ya kan. Maka tadi yang pertama tadi, problem pertama tadi salah satunya adalah ini ya kan, tidak ada robustness test, tidak ada deeper analysis-nya kan gitu. Nah, jadi seperti ini tuh kita dapat kita dapat baseline regresinya, hasilnya seperti ini. Ya kan? Nah, kemudian kita coba deh analisis yang lebih mendalam lagi. Kalau diginikan gimana? Kalau kemudian seperti ini gimana? Ya. Hal-hal yang bisa mungkin kita pikirkan bahwa itu bisa jadi akan merubah baseline-nya, itu kita coba tes gitu, ya kan? Hasilnya seperti apa? Hasilnya konsisten nggak gitu, ya kan? Nah, kalau hasilnya konsisten, ya kan, berarti kita bisa menyimpulkan itu, ya kan? Nah, kalau hasilnya nggak konsisten, ya kemudian kita cari ketidakkonsistennya di mana kan gitu. Nah, kemudian kita lakukan analisis lagi. Oh, ternyata, ya kan, impact-nya spin-off itu, ya kan, akan tidak terasa, akan berkurang ya dampak negatifnya jika misalnya itu XXX misalnya ya. Jika misalnya ya ini misalnya dilakukan di jenis bank tertentu atau apa dan seterusnya. Nah, itu namanya ada nanti kemudian faktor kontingensinya kan gitu, ya kan? Ya, tetapi kita harus dapat dulu baseline-nya, baseline hasilnya ya kan, hasil pertamanya dulu seperti apa sih? Nah, baru setelah itu kita lakukan berbagai macam pengujian, ya kan? Ini contoh seperti ini ya. Mungkin ada lebih dari 50 regresi yang kita lakukan untuk kemudian meyakinkan bahwa hasil kita ini solid ya, hasil kita ini robust kan gitu, ya kan? Jadi karena tadi ya sama seperti mencari pasangan tadi ya kan, menentukan pasangan tadi kan melakukan banyak sekali riset kan gitu, melakukan banyak sekali. Oh jangan-jangan coba kita lihat jejak digitalnya. Oh jangan-jangan coba kita lihat tanya ke teman SD-nya, kita tanya ke teman kuliahnya, kayak gitu itu. Nah kan sampai kemudian pada satu kesimpulan, oh ini bagus nih, konsisten nih hasilnya, ya kan, dan seterusnya. Ya jadi riset itu juga seperti itu. Ya kan, jangan tergesa-gesa, jangan kemudian dapat regresi pertama langsung ditulis ya, jangan ya, jangan. Mengambil kesimpulan perlu banyak melakukan analisis ya. Jadi itu moral story-nya. Nah ini kenapa editor dan reviewer suka ya kemudian mempublikasi ini ya kan? Satu ya kan, industrial isunya dapat gitu ya kan, bisa diceritakan dengan clear, dengan jelas di dalam paper itu. Ini loh problemnya di Indonesia ya kan, terkait dengan spin off dari bank syariah gitu ya kan. Nah kemudian juga metodologinya juga di-crafting dengan bagus ya kan, metodologinya juga menggunakan pendekatan yang sophisticated ya kan, dan kemudian didukung apa, datasetnya unik ya kan. Kalau kebetulan karena ini dari otoritas ya saya bisa dapat data ketika mereka masih menjadi apa namanya unit usaha syariah di bank konvensional, saya bisa dapat datanya yang data before-nya kan gitu ya kan. Nah, jadi 3 hal itu, ya kan, industrialisasinya bagus, ditulis dengan bagus, metodologinya bagus, ya kan, terus kemudian unique data set kan gitu. Story-nya juga menarik ya. Nah, itu. Kemudian saya mau menjelaskan. Terus kemudian apakah kita harus selalu yang updated, Pak? Apakah kita nggak bisa bermain di topik-topik yang mature gitu, ya kan, yang mature subject gitu? Ya sebenarnya nggak apa-apa, tetapi apa? Tetapi menemukan kebaruan di dalam topik yang sifatnya mature itu tidak mudah, ya kan? Coba saya tanya misalnya, saya mau melakukan riset mengenai capital structure, Pak, gitu, misalnya gitu. Capital structure itu sejak mungkin Modigliani Miller tahun berapa tuh, ya kan? Mempostulatkan hipotesisnya tahun mungkin 52 atau berapa gitu. Ya kan? Kemudian sekarang berkembang kan, sudah banyak sekali paper-paper mungkin puluhan ribu ya yang sudah kemudian melanjutkan itu. Nah, bagaimana cara mencari kebaruan dari sudah eksesif ya, sudah tema yang sudah mature seperti itu. Nah, itu butuh merenung, butuh banyak sekali membaca, merenung, kemudian memikirkan di mana yang celah yang masih bisa saya masuki kan gitu, ya kan? Nah, itu susahnya di mature subject, tapi masih bisa ya, masih bisa kalau kita bisa mencari suatu kebaruan kan gitu, mencari sesuatu kontribusi kan gitu, ya kan? Nah, ini saya kasih contoh nih, saya kasih contoh sederhana. Ini paper ya, ini riset ya. Ini topiknya sebenarnya topik yang sudah lama gitu, sudah mature ini ya kan, bicara mengenai bank monitoring. Bank monitoring itu adalah gini, ya kan, kalau bank ngeluarin kredit ya kan, kemudian bagaimana bank itu memonitor perusahaan borrower-nya kan gitu, ya kan. Nah, ini temanya sudah lama sekali, ya kan, sudah mature. Tetapi bisa publish di jurnal bagus, ya kan, di jurnal top ini, ya kan. Nah, di mana letak kebaruannya, ya kan?
kebaruannya sederhana aja sebenarnya. Yang dia tawarkan di sini ini adalah ini yang saya bold di sini ya. Jadi dia sebenarnya sederhana ya. Apa namanya? Dia membedakan dua jenis dari bank monitoring kan gitu, ya kan. Terus kemudian yang kedua, ya kan, kemudian dia apa namanya, menggunakan ini, ya kan, menggunakan data dari syndicated loan, ya, yang itu mungkin tidak banyak yang orang bisa akses data itu, ya. Jadi dua hal ini yang dia tawarkan, ya. Jadi untuk kemudian ini menjadi suatu kebaruan, ya. Nah, kemudian kalau yang hot topics ya, atau timely atau kekinian lah istilahnya anak muda zaman sekarang ya, istilahnya itu ya. Nah, kalau seperti ini ya kan, kalau topik yang sifatnya itu kekinian hot topics, orang pengen segera pengen segera nulis itu, ya kan? Karena apa? Karena orang lain juga menulis ya, sedang melakukan hal yang sama kan. Contoh sederhana, topik mengenai COVID nih. Semua orang di sini pengen nulisnya tentang COVID kan gitu. Nah, maka kemudian apa? Itu harus dilakukan segera. Karena kalau enggak apa? Karena kalau enggak orang lain akan buruan melakukan itu kan gitu. Akan segera publish dengan tema yang mungkin exactly the same kan gitu. Ya kan? Maka kita harus segera mungkin eksekusi itu kalau itu sesuatu yang hot topics. Tapi kita juga harus tahu juga sih apa namanya maturitas dari hot topics-nya itu seberapa lama kan gitu, ya kan? Kalau itu apa namanya sifatnya sangat sangat apa namanya sangat pendek ya berarti harus eksekusi segera kan gitu, ya kan? Jangan menunggu lama gitu. Tapi kalau kita masih mungkin kita membayangkan bahwa isunya ini akan mungkin cukup lama ya berarti kita harus apa namanya harus apa bisa memprediksi kira-kira kapan kita harus mulai submit kan gitu, ya kan? Tapi pada prinsipnya hot topics itu segeralah eksekusi sesegera mungkin karena kalau enggak ya itu sudah jadi basi kan gitu, ya kan? Misalnya ya topics itu hot topics-nya tahun ini misalnya dan kita berpikir bahwa mungkin bisa jadi tahun depan sudah nggak jadi hot topics ya, maka jangan submit itu mungkin 2 tahun lagi itu sudah tidak menjadi relevan lagi kan gitu, ya kan? Kecuali kalau kita bisa improvisasi ya terhadap sesuatu kejadian yang sudah berlalu, tetapi kita punya apa namanya punya satu apa ya apa ya kayak semacam ya ini loh ya lesson learn dari case itu adalah seperti ini. Nah itu bisa jadi itu masih bisa dikontribusikan ya. Nah ini adalah dealing dengan topics ya. Topics itu apa namanya? Ya ini tadi yang saya sampaikan ya. Kita harus tahu ya berapa long term ya waktu dari efek dari hot topics-nya itu sendiri kan gitu, ya kan? Dan misalnya kayak gini, topik mengenai pandemi ya. Mudah-mudahan ini akan segera berakhir ya. Kita akan berpikir ini apa namanya ini segera berakhir ya kan. Maka kalau kita misalnya saat ini menulis tentang isu mengenai COVID ya kan, segera mungkin dilakukan risetnya dan segera mungkin itu dipublish kan gitu. Karena kalau enggak mungkin bisa jadi akhir tahun depan mungkin sudah tidak lagi unik kan gitu, tidak lagi menjadi suatu first mover kan gitu, ya kan? Ini saya kasih contoh nih ya, saya kasih contoh ini first mover mengenai hot topics ya. Ini untuk review paper. Paper review itu adalah gini, paper yang kemudian memberikan review terhadap apa yang sudah orang lakukan, terus kemudian memberikan future direction-nya seperti apa, ya kan? Nah, ini contoh di paper ya. Ini kebetulan yang nulis saya kenal baik dengan orang ini. Ini ingat ya teman-teman, Maret 2020 itu kan baru pertama kalinya baru case pertama di Indonesia ya. Mungkin di luar negeri juga masih baru ya, masih awal-awal kan gitu. Nah, tetapi si John Goodell ini dia sudah bisa menulis ini. COVID-19 and finance kan gitu. Kemudian apa sih future risetnya? Jadi dia memberi direction. Ini loh, kalau kamu mau menulis tentang COVID, maka arahkanlah ke sini kan gitu, ya kan? Nah, lihatlah di sini, ya kan? Ini Finance Research Letter, ini jurnal bagus ya, jurnal di publish di Elsevier, ya. Paper ini diterima 27 Maret gitu, 2020, ya kan? Langsung accepted seetes ya, nggak pakai revisi 29 Maret. Jadi hanya dalam waktu 2 hari sudah accepted. Kemudian 12 Aprilnya sudah publish kan gitu. Jadi hanya butuh waktu kurang dari ya kira-kira setengah bulan lah untuk kemudian bisa publish paper ini kan gitu. Nah, tetapi lihatlah di sini ya kan. Ini saya download mungkin di akhir tahun lalu ya. Akhir tahun 2020 atau mungkin awal tahun 2021 ya. Ini citasinya sudah 155. Bayangkan aja dalam waktu kurang dari atau setahun lah gitu sudah bisa publish 155 sudah disitasi sebanyak 155 kali ya di Scopus loh ya, citasi di Scopus bukan di Google Scholar ya.
Ini adalah first mover, ya kan, atau first mover pada hot topics ya. Tapi ini adalah review paper, ya kan. Jadi kalau ada suatu hot topics tertentu, teman-teman bisa aja kemudian ini loh future research direction-nya seperti ini. Contoh misalnya, ya, kalau dulu zaman awal-awal keluarnya Bitcoin itu, ya kan, zaman awal-awal keluarnya cryptocurrency, ya kan, menulis review paper tentang kripto yang menjelaskan mengenai ini loh implikasinya ke depan kalau mau riset tentang itu situasinya banyak sekali waktu itu, ya kan? Nah, ini sama juga yang dilakukan John Goodell, ya. Dia sebenarnya cuma sederhana aja. Kalau kamu mau menulis riset mengenai COVID dalam konteksnya di finance, ya, maka yang bisa kamu lakukan adalah ini loh, kan gitu, ya kan? Nah, itu first mover pada hot topics, ya. Ini untuk paper review. Nah, saya kasih yang ini paper empiris, ya. Ini juga sama, ya. Ini bisa jadi mungkin paper empiris pertama yang menggunakan data yang meneliti mengenai COVID. Ya, ini sebenarnya gini, bagaimana market itu, stok market ya, bursa ya, pasar modal itu bereaksi terhadap COVID kan gitu, ya kan? Paper ini diterima di jurnalnya, maksudnya diterima submisinya 2 Mei, kemudian dia revise sekali, ya kan? Ini mungkin revise-nya minor ya, 18 Mei, terus kemudian accepted 20 Mei, kemudian 23 Mei sudah available online, ya. Jadi ya sekitar 20 hari lah, kemudian dari pertama kali submit sampai dengan kemudian publish, ya kan? Nah, ini juga sama, ya kan? Dalam waktu kurang dari setahun sudah dapat 72 sitas ini, kan gitu, ya kan? Kita biasanya kalau publish dalam waktu setahun itu dapat 5 aja udah bagus tuh, ya, biasanya ya. Jadi ini dapatnya segini, ya kan? Jadi ini adalah first mover pada hot topics ya, tetapi ini untuk paper empiris, kan gitu, ya kan? Jadi jadilah first mover, maka kemudian itu akan banyak followernya kan gitu kira-kira kan gitu ya. Jadi story-nya kalau menulis hot topics ya, segeralah eksekusi ya kan, karena kalau enggak orang di belakang kita akan segera menulis itu kan gitu ya. Terus kemudian ya, sorry. Nah, saya mungkin ini intinya ceritanya adalah gini aja, cuman kalau ini ya teman-teman jangan berpikir narrow ya, narrow bahwa oh, saya orang finance ya, kemudian topiknya harus terlalu finance banget gitu. Atau saya orang marketing, ya pokoknya topiknya yang ada di marketing ya. Saya orang SDM, topiknya hanya yang di SDM, jangan ya. Ternyata interdisciplinary itu lebih bagus ya kan? Ya, karena itu bisa memberikan gambaran yang lebih perspektif yang lebih luas dan kemudian lebih menarik bagi readernya kan gitu, dan isunya ya industrial isunya lebih dapat kan gitu ya kan. Contoh sederhana ini kemarin kebetulan saya diajak oleh salah satu teman-teman konsorsium ya, itu mau meneliti mengenai ini ya kan, dalam konteks adalah mengenai ini jalan tol ya Trans Jawa itu ya kan. Jalan tol Trans Jawa itu kan oke lah sekarang sudah sambung semuanya dan sudah bisa mengurangi jarak tempuh mungkin dari Surabaya ke Jakarta gitu, sudah bisa ditempuh dalam waktu yang lebih singkat kan gitu. Nah, yang masih jadi pertanyaan kita adalah kenapa kekuatan ungkitnya atau leveraging-nya itu masih belum seperti yang diharapkan dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah kan gitu, ya kan? Nah, maka kemudian kita coba mencari meneliti ya kan, apalagi yang bisa dioptimalkan dengan adanya jalan tol ini selain pengurangan waktu tempuh ya dari arus barang maupun arus orang kan gitu ya kan. Nah, maka itu interdisipliner ya. Ada temannya dari geospasial ya kan, terus kemudian ada teman dari elektro atau informatika, kemudian ada teman dari ilmu sosial ya kan, kemudian teman dari ekonomi kan gitu. Kenapa ekonomi penting ya kan, karena memang sebenarnya kita kan berusaha untuk ini ya kan, mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi kan gitu. Apa yang bisa kita kontribusikan kan, misalnya ya kan, misalnya membuat big data ya kan, big data yang kemudian menghubungkan apa sih pusat-pusat keunggulan daerah di situ gitu. Jadi kalau orang dari Jakarta mau mau beli batik ya jangan di rest area tapi cari di Pekalongan yang itu tapi tidak akan banyak mengurangi waktu tempuh gitu ya kan. Jadi kita membuatkan big data-nya untuk ini loh ya kan. Jadi itu salah satu kan gitu ya. Jadi interdisciplinary itu akan lebih bermanfaat gitu ya kan. Maksudnya akan memberikan spektrum yang lebih luas kira-kira seperti itu ya kan. Jadi itu juga harus mulai dipikirkan oleh terutama teman-teman dosen ya, terutama teman-teman dosen di
apa namanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya Universitas Internasional Batam kan gitu. Jadi riset itu interdisipliner itu lebih kaya gitu, ya kan? Daripada hanya sekedar kita meliti keuangan gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa nggak apa-apa karena kan sebenarnya mahasiswa S1 ya riset itu kan sebenarnya lebih banyak merupakan exercise kan gitu, ya kan? Tetapi apa exercise yang dieksekusi dengan bagus, temanya menarik dan seterusnya. Nanti misalnya teman-teman lulus dari sini dari program manajemen ini, terus kemudian pengen melamar di perusahaan di Singapura atau mungkin di Jakarta gitu, ya perusahaan besar, atau mungkin organisasi besar misalnya, ya kan ditanya misalnya, kemarin apa tugas akhirnya, risetnya mengenai apa gitu, ya kan? Kalau risetnya nggak dikerjakan dengan bagus, mesti malu-malu menjelaskan, oh enggak Pak, saya cuman ini Pak, cuman ini. Tapi kalau risetnya itu bagus, ya kan, di exercise dengan bagus, kemudian apa namanya temanya yang mungkin sesuatu yang hot topics yang menarik, mungkin bisa dengan senang hati menjelaskan kan itu. Oh kemarin saya meneliti mengenai ini Pak, misalnya mengenai digital banking Pak, bagaimana impact-nya terhadap risiko bank atau bagaimana impact-nya terhadap performance bank misalnya. Saya bisa menceritakan banyak misalnya kayak gitu. Nah itu akan menjadi confidence kan, menambah confidence ketika itu masuk ke job market kan gitu, ya kan. Tapi ketika risetnya cuma seadanya, kemudian ya topiknya cuma yang sudah dilakukan orang tanpa ada kebaruan, nah, terus nanti cuma menjelaskan, wah enggak Pak, enggak, topik saya cuma sederhana Pak, cuman ini ya, kan itu jadi nggak confidence kan gitu, ya kan. Jadi bagi adik-adik mahasiswa penting untuk kemudian melakukan riset yang itu topiknya kalian sukai, ya kan, kemudian dieksersis dengan bagus kan gitu, ditulis dengan bagus, ya kan, kemudian relevansinya terhadap industrial isunya itu ada gitu, ya kan. Nah itu akan jadi nilai tambah ketika nanti di job market. Ya, saya beberapa kali menemukan seperti itu, ya kan. Ini biasanya misalnya kayak Bank Indonesia, ya teman-teman mungkin pengen nanti pengen ada yang bekerja di Bank Indonesia misalnya, ya kan? Nanti kan ada itu sesi wawancara dengan kalau sudah lewat banyak tahap ya, nanti akan ada interview dengan top manajemennya Bank Indonesia ya, dengan gubernur atau deputi gubernur ya. Nah itu salah satu yang ditanya bisa seperti itu gitu, ketika nanti wawancara. Kemarin apa nulis apa kayak gitu, ya kan? Nah kalau kalian teman-teman membuat riset yang bagus ya kan, membuat tulisan yang bagus ya, topiknya menarik ya, dengan senang hati akan menjelaskan kan gitu. Tapi kalau risetnya tidak dilakukan dengan bagus ya kan, terus kemudian seadanya lah nanti apa namanya kelihatan gitu, nggak pede ketika menjelaskan itu ya. Jadi story-nya seperti itu. Saya mungkin nggak akan ini ya, nggak akan banyak menjelaskan mengenai writing ya. Nanti bisa dibaca aja di slide saya ya. Nanti bisa dibaca ya di slide saya ya, bagaimana kemudian cara menulis introduction, cara menulis apa namanya konklusi, cara menulis abstrak dan seterusnya, nanti dibaca aja. Saya cuma akan menambahkan mengenai ini ya, mengenai tadi yang saya sampaikan mengenai ini. Sebentar, saya lewati ya. Saya lewati, nanti bisa dibaca aja teman-teman ya. Mengenai ini ya, different indifferences ya. Tadi yang saya sampaikan. Untuk ini terutama adalah untuk evaluasi kebijakan. Ini metode yang cukup baru ya, maksudnya belum begitu lama ya. Kalau teman-teman masih ingat yang namanya Esther Duflo, ya kan, peraih Nobel ya dari MIT, Nobel Ekonomi 2019 itu ya, bersama suaminya ya, Abhijit Banerjee ya. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee itu banyak menggunakan different indifferences ya. Apa yang dia lakukan waktu itu? Yang dia lakukan juga konteksnya di Indonesia kan salah satunya. Dia meneliti mengenai dampak dari kalau teman-teman mungkin tapi ini milenial semua nggak tahu ya, SD Impress ya. SD Impress itu SD yang karena instruksi presiden itu dibuat kan gitu, ya kan. Nah dia cuma meneliti aja sebenarnya bagaimana impact dari apa namanya adanya SD Impress, apakah itu bisa meningkatkan apa namanya taraf hidup masyarakat atau enggak kan gitu ya, sederhana dengan menggunakan DID ya. Nah basisnya gini DID itu ya kan, saya mungkin seringkali menganalogkan dengan teman-teman dari ilmu apa science ya kan. Contoh sederhana yang paling gampang untuk menjelaskan DID, kalau DID ini sebenarnya eksperimen, tapi natural eksperimen. Nah, eksperimen yang ada karena nature kan gitu. Bukan eksperimen laboratori kan gitu. Tapi kalau teman-teman dari science sana itu eksperimental di dalam laboratori. Contoh yang teman-teman misalnya kedokteran ya, itu misalnya meneliti efektivitas dari obat dalam meningkatkan berat badan gitu. Misalnya dicobakan ke apa misalnya ke tikus ya misalnya. Nah, itu ada tikus yang dia dikasih obatnya dan tikus yang tidak dikasih obatnya kan gitu. Ini adalah treated groupnya, ini adalah control groupnya, ya kan.
kemudian dapat kan yang di treatment tadi before-nya berapa, kemudian after-nya berapa. Nah, yang kontrol juga seperti itu, ya kan? Before-nya berapa, after-nya berapa kan gitu. Nah, kemudian diselisihkan. Oh, ternyata efektivitas dari obat itu adalah sebesar sekian untuk meningkatkan, efektivitas dari obat itu bisa meningkatkan berat badan tikus sebesar ini dalam waktu sekian kan gitu. Nah, itu adalah laboratory eksperimen. Kalau natural eksperimen atau ini ya biasanya didekati dengan menggunakan different differences, ini apa namanya? Ini bisa dilakukan karena di dalam suatu suatu ekosistem ya kan, itu ada entah itu kejadian, entah itu ada kebijakan, entah itu ada peraturan yang itu memungkinkan suatu grup di dalam ekosistem itu dibagi menjadi dua, grup yang kena perlakuan dan grup yang tidak kena perlakuan, ya kan? Contoh tadi misalnya, yang riset saya itu, yang spin-off itu, di dalam ekosistem itu ada grup yang dia sudah melakukan spin-off dan ada grup yang dia belum melakukan spin-off, ya kan? Nah, maka kita bisa melakukan different differences kan gitu, ya kan? Contoh yang lain misalnya, ya kan? Misalnya regulasi, peraturan misalnya, itu hanya berlaku untuk bank misalnya buku 3 dan buku 4 gitu. Bank buku 1, buku 2 nggak kena gitu. Nah, itu kan bisa. Ada grup yang kena treatment, ada grup yang tidak kena treatment, ya kan? Jadi ini adalah natural experiment kan gitu, ya kan? Itu basisnya sebenarnya logikanya sama dengan yang dilakukan teman-teman dari science ya. Jadi kalau di sana tapi laboratory experiment, ya kan, menggunakan apa artificial ya, apa namanya, rekayasa. Tapi kalau di kita ini adalah ya rekayasanya adalah apa ya, policy atau kebijakan atau regulasi tadi kan gitu. Atau ada structural break di situ kan gitu, ya kan? Ya. Contoh misalnya yang bisa jadi mungkin karena ada sesuatu hal ya, misalnya bencana atau apa, itu juga bisa menjadi shock di dalam suatu apa namanya, different differences kan gitu. Jadi perlakuannya itu bukan karena kebijakan atau policy, tetapi karena ada sesuatu yang something yang sifatnya itu by nature kan gitu, ya kan? Jadi itu adalah different differences ya. Itu sering sekali, banyak sekali dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan, ya kan? Karena apa? Karena kebijakan itu bisa jadi hanya diterapkan pada suatu kelompok tertentu, tidak pada kelompok yang lain, ya kan? Jadi kita bisa tahu betul impact-nya itu seberapa kan gitu, ya kan? Nah, ini contoh beberapa yang menggunakan apa namanya? Natural experiment atau different differences ya. Tadi saya sampaikan yang Esther Duflo ini ya, dia menggunakan apa namanya? SD Impress ya untuk kemudian menguji ya impact-nya pada schooling dan juga labor market kan gitu ya. Terus kemudian juga contoh misalnya yang lain lagi adalah gini ya, kalau dalam konteks yang paper kedua ini yang teman saya juga ini Ahmad Farouk Aisan itu, dia meneliti ada gini, ada bank yang dia kena wajib untuk menggunakan penjaminan simpanan dan ada bank yang voluntary ya kan, karena mungkin bisa jadi itu nature-nya mungkin itu bank asing ya, jadi tidak wajib mungkin di suatu negara tertentu saya nggak tahu ya. Kemudian ada juga yang dia mandatory kan gitu. Nah, kemudian implikasinya seperti apa sih kan gitu. Ya ini kan by nature kan kita ada grup yang kena treatment dan ada grup yang tidak kena treatment kan gitu. Maka kemudian kita bisa lihat ya implikasinya pada Y-nya apapun lah kita bisa lakukan itu, ya kan. Nah, different differences itu adalah ya istilah orang sering menyebutnya sebagai natural experiment ya kan, ini basisnya adalah quasi eksperimental ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menguji impact dari suatu kebijakan pemerintah atau suatu apa namanya perubahan tertentu di dalam lingkungan ekonomi ya, atau juga biasanya regulasi itu juga bisa dilakukan pengujiannya ya. Nah, gini ya, keunggulannya different difference itu adalah karena apa? Karena satu adanya control groupnya. Jadi kalau tadi kalau nggak ada control groupnya ya kan hanya menguji satu yang kena treatment kemudian apa namanya mengurangkan Y-nya sesudah dengan Y-nya sebelum, ya kan bisa jadi bias karena apa? Karena ada faktor lain yang itu berjalan pada masa perlakuan itu kan gitu, ya kan? Jadi unobserved ya, unobserved faktor ya kan itu yang bisa meng-create bias gitu. Tapi kalau ada grup kontrolnya, maka semua faktor itu sudah tercapture di dalam grupnya itu kan gitu, ya kan? Contoh misalnya, ya kan? Ini misalnya
sama-sama tikus nih, beratnya di awal itu 1 kilogram gitu. Ya, yang satu dikasih obat, yang satu enggak, ya kan? Yang kemudian 2 bulan berjalan, 2 minggu, ya kan? Yang dikasih obat dari 1 kilo naik menjadi 3 kilo, yang tidak dikasih selama 2 minggu dari 1 kilo naik menjadi 2 kilo kan gitu, ya kan? Nah, kalau kita tidak menggunakan control group, kita akan mengatakan bahwa oh obat ini efektif meningkatkan sebesar 2 kilogram, ya kan? 3 dikurangi 1, 2 kilo. Nah, tapi itu kesimpulan yang misleading kan gitu. Nah, ternyata kenapa? Karena kita lihat di control grupnya. Dia tidak dikasih treatment tapi juga meningkat kan gitu. Dari 1 menjadi 2. Berarti ini ada 1 ya, penambahan 1 kilogram. Nah, maka sebenarnya impact dari obat itu bukan 2 kilogram tetapi adalah 2 kilogram dikurangi 1 kilo, maka ketemunya adalah 1 kilogram kan gitu. Jadi obat itu mempercepat kenaikan berat badan bukan 2 kilogram tapi 1 kilogram kan gitu. Ya, jadi itu adalah keunggulan dari different differences ya. Nah, ini tapi ya melakukan different differences ya, ada beberapa hal yang harus dimiliki kan gitu. Jadi satu ya, data sebelum dan sesudah intervensi. Kemudian di dalamnya itu ada tadi ada perubahan policy, ada peraturan baru, ada program baru dan seterusnya. Kemudian ada grup yang dia affected dan grup yang unaffected ya. Jadi ada grup yang kena treatment dan grup yang tidak kena treatment ya. Terus kemudian ya. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya ya kan. Nah, saya mungkin cuma akan menjelaskan yang di sini. Nah, ini adalah gambarnya ya kan. Nah, ini ada 2 grup nih ya kan. Grup A dan grup B ya kan. Nah, ini yang satu dikasih treatment, yang ini tidak dikasih treatment ya kan. Nah, yang dikasih treatment ini kan seharusnya ini kan yang tidak dikasih treatment juga naik kan gitu ya kan. Nah, yang dikasih treatment itu speed up naiknya kan gitu. Tidak ke sini kan harusnya kalau dia tidak dikasih treatment kan seperti ini ya kan, linearnya ke sini. Tapi karena dia dikasih treatment maka dia akan meningkat sebesar ini kan gitu. Nah, maka efektivitas dari treatmentnya itu bukan ini dikurangi ini ya kan. Bukan ini dikurangi ini ya kan, bukan angka ini dikurangi ini bukan. Tetapi apa? Angka ini dikurangi ini ya kan, dikurangi dengan ini dikurangi ini ya kan. Jadi sebenarnya efektivitasnya itu hanya sebesar ini, ya kan? Ya, treatmentnya itu hanya meningkatkan efektivitas sebesar ini. Ya. Jadi itu yang membuat keunggulan dari different differences. Ya. Saya nggak usah menjelaskan ini. Intinya cuman gini. Tadi ini kan grup yang ini modelingnya ya. Ini grup yang terkena treatmentnya dan ini adalah grup yang tidak terkena treatmentnya. Ya, kita hitung di sini adalah afternya dan ini adalah before-nya, ya kan. Kemudian ini adalah grup yang control grupnya, itu juga afternya, ini juga before-nya. Nah ini tadi ya masing-masing dikurangi ya kan, after dan before-nya dikurangi. Nah baru setelah itu DID-nya, div-in-div-nya itu adalah pengurangan dari yang sini yang treated grupnya dikurangi dengan yang control grupnya ya, maka itu adalah ketemunya adalah seperti ini DID-nya, different differences-nya ya. Jadi sebenarnya 2 kali different kan gitu ya. Itu terus kemudian saya nggak usah ya. Jadi nah ini saya mungkin akan memberikan contoh ya, satu contoh sorry. Nah ini tadi yang saya sampaikan, yang paper saya yang spin-off policy tadi ya kan. Nah, ini apa namanya? Mungkin sebelum ini saya tak ke sini. Sorry. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana model empirisnya? Ya, model empirisnya itu sebenarnya sederhana, ya kan? Kita punya grup 2 grup kan, treated dan control group ya dia pertama. Nah, kemudian kita dummy. 1 itu adalah untuk yang treated group, yang kemudian 0 itu adalah untuk yang control grupnya, ya kan? Terus kemudian kita punya data post and pre kan gitu. Yang post itu kita kasih 1, yang pre-nya kita kasih 0, ya kan? Nah, kita punya 2 itu nih, ya kan? Treated control sama post dan pre kan gitu. Nah, maka setelah itu, nah kita bisa ini, ya kan? Nah, perkalian antara post dengan treated group itu adalah yang kita lihat kan gitu, ya kan? Nah, kita lihat di sini, ya kan?
Ini variable post ini adalah variable dummy ya. 1 adalah untuk sesudah spin off, 0 itu adalah sebelum spin off, ya kan? Terus kemudian ini spin off ini adalah 1 untuk treated grupnya, jadi bank yang sudah di spin off, 0 itu adalah untuk yang belum di spin off, ya kan? Nah, ini kemudian perkalian antara keduanya, ya. Ini adalah perkalian antara post dengan spin off. Nah, itu yang kita lihat. Kita lihatnya hanya di sini aja, ya. Kita lihatnya di koefisiennya ini, ya. Kemudian di sini, ya kan? Nah, ini variable dependent-nya adalah return on asset, ya kan? Ini proxy dari profitabilitas lah atau performance kan gitu. Nah, kita lihat di sini, ya. Ini negatif dan signifikan. Artinya apa? Artinya spin off ya, itu kebijakan spin off itu menyebabkan penurunan profitabilitas dari bank, ya. Nah, kita lihat yang di sini, non performing financing ya atau NPLF ya. NPF itu proxy dari risiko. Nah, ini positif dan signifikan. Artinya apa? Artinya unit usaha syariah yang sudah spin off ya kan, itu non performing finance-nya lebih tinggi kan gitu ya. Ini juga bisa kita simpulkan bahwa risiko dari spin off itu meningkatkan risiko kan gitu ya bagi bank kan gitu. Nah, ini juga sama ya, financing growth-nya turun dan seterusnya ya. Jadi itu adalah differences ya. Jadi story-nya adalah gini ya. Kalau kita punya dua grup ya. Grupnya yang satu kena treatment, yang satu tidak kena treatment, ya kan? Maka kita bisa menggunakan differences dan itu powerful ya kan? Itu powerful karena apa? Karena kita bisa meng-capture semua faktor yang kita anggap nanti bisa menciptakan bias di dalam menguji impact dari suatu treatment itu di dalam control grupnya itu ya. Jadi itu adalah keunggulan dari differences ya. Jadi itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan ya. Untuk memulai diskusi, saya pengennya sebenarnya lebih banyak diskusi di sini ya. Nanti materi bisa dibaca lah yang apa yang saya sampaikan ini. Tetapi saya pengen banyak diskusi dari teman-teman di sini ya. Jadi saya pengen teman-teman itu memiliki lebih banyak ini ya, lebih banyak interest untuk kemudian melakukan riset ya kan. Tadi makanya dari awal saya pengen teman-teman ini ya kan melakukan riset itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena kurikulumnya Bu Evi mengharuskan riset di semester keberapa, bukan, ya kan, bukan seperti itu. Saya pengennya teman-teman itu melakukan riset ya karena passionnya, karena senang sesuatu di bidang kita ya, ini di bidang kita terus terang ya, di bidang kita pengen sesuatu, senang sesuatu, maka kemudian dilakukan risetnya kan gitu, ya kan, ya. Jadi jangan karena keterpaksaan. Itu saran saya yang pertama, ya kan. Maka bangunlah passionmu, senangmu apa, ya kan. Maka kemudian itu riset. Pak, bagaimana kemudian teori sama literaturnya? Ya setelah itu dibaca kan gitu, ya kan. Baru kemudian kita melakukan risetnya kan gitu, ya kan. Tapi bagi saya penting bagi teman-teman anak S1 ini melakukan riset karena sesuatu yang ketertarikan, ya. Dan itu ketertarikan itu biasanya karena industrial isunya, ya kan. Karena sesuatu yang sedang happening ya atau jadi hot topics ya, maka kemudian saya pengen melakukan studi itu ya. Itu saya kira ya. Saya sekarang ini senang membebaskan pada mahasiswa saya, terutama mahasiswa satu itu tuh coba kamu senangnya apa sih? Ya, kemudian kita diskusi ya kan. Nah, kemudian diapakan Pak? Nah, itu baru kemudian kita tugasnya pembimbing kan gitu. Nah, tapi saya pengen membebaskan. Kamu senangnya apa gitu? Kamu pengen melakukan apa gitu? Jangan baca skripsinya teman-temanmu yang lalu gitu. Ya kan? Mending kamu berangkat dari gini. Senangmu apa sih gitu? Misalnya Mas Riki ini ya. Mas Riki itu senangnya mengenai musik ya. Senangnya tentang mendengerin musik ya, Spotify atau apapun gitu, ya kan? Ya sudah risetnya mengenai itu aja kan gitu. Tapi kan konteksnya misalnya Mas Riki ini konsentrasinya keuangan ya sudah kita arahkan untuk kemudian yang sifatnya adalah bicara mengenai keuangan kan gitu. Nah, kemudian kita gali literaturnya, nah baru kemudian kita melakukan risetnya ya. Jadi saya ulangi lagi, 3 hal ini harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa sebelum melakukan riset ya kan. 1, tahu industrial isunya ya, kemudian tahu literaturnya, dan terakhir adalah bisa skill dalam melakukan risetnya ya. Jadi 3 hal ini kalian kuasai ya kan. Riset itu akan menjadi hal yang menyenangkan, outputnya nanti akan lebih bagus ya. Itu mungkin kira-kira dari saya, Pak Moderator, Pak Robin ya, yang bisa saya sampaikan untuk memulai diskusi. Monggo, saya kembalikan kepada Pak Robin.
Ya, terima kasih Pak Irwan untuk materi yang disampaikan. Jadi materinya menarik ya. Jadi teman-teman juga teman-teman mahasiswa di sini juga banyak belajar gitu ya, bagaimana untuk memulai untuk risetnya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom chat. Jadi untuk sementara sudah ada beberapa penanya. Jadi saya mulai dari yang pertama dari Tony Chandra. Ini bertanya, apa perbedaan analisis kuantitatif dan kualitatif? Nah, ini anak semester 5 biasanya. Pertanyaannya seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Robin ya. Dan tadi siapa yang bertanya? Mohon maaf tadi saya lupa. Tony. Pak Mas Tony ya. Jadi gini ya, sebenarnya kita itu ya sebenarnya tidak perlu mengotak-ngotakkan itulah ya, kuantitatif atau kualitatif. Sebenarnya cuma gini, riset itu kan gini, kita itu mau mencari jawaban dari pertanyaan penelitian kan gitu, ya kan. Nah caranya menggunakan apa kan gitu. Nah kan jadi kuantitatif, kualitatif itu sebenarnya cuma tools saja, tools untuk menjawab pertanyaan penelitian kita kan gitu, ya kan. Ya. Nah kalau teman-teman kuantitatif, ya kan, itu basisnya adalah apa? Ya basisnya adalah statistik dan ekonometrik kan gitu, ya kan, atau multivariat gitu kalau teman-teman keberlakuan kan gitu, ya kan. Nah, kita mengambil kesimpulan, ya kan, mengambil kesimpulan itu basisnya adalah berdasarkan pada hasil analisis statistik atau ekonometrik atau multivariat kan gitu, ya kan, itu adalah kuantitatif, ya kan. Jadi biasanya kalau riset kuantitatif, ya kan, itu ada hipotesisnya yang kemudian kita buktikan dengan menggunakan statistik, ekonometrik atau multivariat tadi kan gitu. Kemudian kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya ya sesuai dengan hasil dari itu kan gitu. Hasil dari pengujiannya, empirical estimasinya seperti apa, ya kan. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif, ya kan, penelitian kualitatif itu, ya kan. Nah, satu, ya kan, pendekatannya tidak menggunakan pengujian statistik ekonometrik multivariat, tetapi apa? Bisa lebih dalam, ya kan? Saya senang membaca penelitian paper kualitatif, ya kan? Karena mereka bisa cerita banyak hal, ya kan? Kemudian sumber datanya bisa lebih kaya, ya kan? Nah, misalnya dia kemudian satu interview dengan, misalnya ini kita mau meneliti nih, misalnya meneliti tadi ya, yang mengenai koneksi politik perusahaan gitu, ya kan? Kalau kuantitatif kan kita collecting data mana perusahaan yang memiliki komisaris yang terkoneksi politik gini-gini, terus kemudian kita lakukan analisis kan gitu. Nah, tapi kalau ini mungkin tidak perlu banyak-banyak perusahaannya, ya kan? Kita mungkin hanya butuh 3 atau 4 case ya, case perusahaan. Nah, tetapi apa? Tapi metodologi yang kita lakukan menjadi lebih luas kan gitu. Satu, misalnya interview dengan direksinya, kemudian kita juga observasi di sana, kemudian kita baca newspaper dan seterusnya, kemudian kita lihat annual report-nya seperti apa kayak gitu. Nah, baru kemudian setelah itu kita bisa membuat suatu analisis kan gitu, ya kan. Nah, memang yang seringkali menjadi tantangan bagi teman-teman kualitatif adalah kemudian bagaimana mengambil kesimpulan dari berbagai macam hasil yang kita temukan kan. Apalagi kalau itu kemudian dari satu metode, ya kan, itu tidak konsisten mungkin jawabannya. Jadi interviewnya kok seperti ini, tapi ketika kita observasi kok seperti ini. Nah, itu seringkali kan mungkin tidak match. Tapi kalau itu match ya nggak apa-apa, ya lebih bagus kan gitu. Ya, jadi penelitian kualitatif itu lebih luas, lebih kaya, ya kan. Jadi lebih kaya. Nah, tetapi hati-hatinya adalah dalam nanti mengambil kesimpulan kan gitu. Nah, memang ada beberapa kemudian software yang kemudian digunakan untuk kemudian bisa melihat nih. Jadi misalnya interview itu kita bisa mengidentifikasi ya kan keyword-keywordnya dari interview itu apa saja kan gitu, itu bisa dilakukan. Ada software yang fungsinya untuk melakukan itu ya. Jadi ini sebenarnya cuman gini ya, pertanyaan penelitian sama, tetapi kemudian bagaimana menjawabnya kan gitu. Kalau penelitian kuantitatif itu rely based on statistik, ekonometrics dan multivariat. Maka kemudian ya prosesnya harus mengikuti kaidahnya kan gitu. Misalnya jumlah observasinya harus sekian, kemudian cara mengestimasinya sekian, seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau penelitian kualitatif, ya kan, itu lebih kaya ya, bisa didekati dengan banyak metode kan gitu, ya kan.
interview, ya kan, kemudian mungkin survei, ya kan, mungkin kemudian observasi, kemudian membaca dari sumber-sumber sekunder dan seterusnya, ya. Jadi itu adalah bedanya di antara keduanya. Tapi sebenarnya sama, menjawab pertanyaan penelitian sebenarnya, ya kan. Cuman sekarang caranya aja yang berbeda, ya. Saya mau ke Batam ini, ya kan, dari Jogja nih, ya kan. Nah, saya mau lewat Jakarta kemudian ke Batam ataukah langsung dari Batam ke dari Jogja ke Batam kan gitu. Ya, jadi ini cuma caranya aja yang berbeda, ya. Tapi tujuannya adalah sama, ya, mencari jawaban atas suatu pertanyaan penelitian. Ya, itu jawaban saya, Mas Robin ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Selanjutnya dari Andreas. Nah, ini mau bertanya terkait dengan plagiarisme. Nah, ini kan seiring waktu berjalan, ini kan penelitian itu kan setiap tahun makin lama makin banyak gitu kan. Nah, kemudian kadang-kadang kita dalam menyusun kata-kata atau menyusun kalimat itu, nah secara tidak sengaja tiba-tiba cek kena plagiarisme gitu. Nah, kira-kira dari Pak Irwan ada petunjuknya nggak seperti apa gitu? Oke, ya. Jadi gini, ya ini seringkali gini, saya seringkali menemukan mahasiswa itu terdeteksi melakukan plagiarisme itu bukan karena mau memplagiasi, bukan, itu kadang karena ketidaktahuan kan gitu, ya kan. Jadi gini, ketika kita merefer pada suatu paper ya, suatu acuan tertentu lah gitu. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, bacalah paper itu, kemudian tutuplah itu ketika kamu sedang menulis, ya kan? Karena apa? Yang sebenarnya kita butuhkan dari paper yang kita kutip itu kan sebenarnya adalah ide pokoknya apa sih kan gitu, ya kan? Kemudian kita tulis dalam bahasa kita sendiri kan gitu, ya. Misalnya nih, ya kan di papernya itu menulis bahwa Pak Robin adalah seorang yang baik hati, ramah, bla 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 kan gitu, ya kan? Oke, saya tahu bahwa ide pokoknya dari yang mau saya citasi itu adalah ini kan gitu, ya. Nah itu kan kemudian bisa saya tulis dalam bahasa saya sendiri kan gitu, ya kan? Seorang dosen di prodi manajemen UIB yang masih muda ini ya, dikenal sebagai seorang yang apa kan gitu, ya kan? Itu namanya parafrase kan gitu, ya kan? Jadi yang kita kutip itu sebenarnya yang perlu kita tahu hanya ide pokoknya saja apa kan gitu. Oh dia itu mengatakan ini. Nah kemudian tutuplah itu, kemudian kita tulis dalam bahasa kita sendiri. Karena kalau kita buka itu, ketika kita menulis kita buka yang kita mau citasi itu, mesti kita akan terpengaruh kata-katanya sama dengan itu, ya kan? Nanti jatuhnya cuma akan kita copy paste saja itu, ya kan? Jadi itu salah satu yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi baca paper, ya kan? Kalau bisa malah summary-kan aja. Jadi mahasiswa itu biasanya saya suruh men-summary-kan. Kalau dia misalnya baca 20 paper, ya sudah saya dia buat aja, ya kan? Dan 20 paper itu satu tabel gitu, ya kan? Tabelnya misalnya apa sih riset question-nya, kemudian hipotesisnya apa, kemudian metodenya menggunakan apa, sampai kemudian temuannya apa sih kan gitu, ya kan? Tapi dengan bahasa dia sendiri. Nah, kemudian tinggal aja dia tuliskan dengan bahasa sendiri tadi dia tulis bahwa si A kemudian dia menemukan apa dalam studi di mana kan gitu, ya kan? Jadi itu akan terbebas dari pengaruh artikel aslinya yang dia citasi kan gitu. Karena apa? Karena dia tulis dalam bahasa sendiri, ya. Nah, tetapi kalau kita buka itu pada saat kita menulis, ya kan? Saya yakin itu mesti akan lirak-lirik untuk kemudian, oh ternyata dia nulisnya itu. Dan itu akan banyak terdeteksi karena ada kesamaan dalam kata. Ya kan? Itu salah satu problem yang pertama. Jadi kalau mensitasi, itu menuliskan penulisnya dalam tanda bracket ya. Misalnya Robin 2020, itu tidak menjamin bahwa itu akan bebas dari plagiarisme. Ya kan? Kita harus tetap melakukan yang namanya parafrase. Ya kan? Parafrase itu penting. Ya kan? Dan kalau bisa kita itu sebenarnya hanya butuh ide pokoknya, kemudian kita tulis dalam bahasa kita sendiri, ya kan? Jadi itu yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa, ya. Jadi jangan terus kemudian sudah menulis bahwa Robin 2020 gitu, kemudian kalimatnya di copy paste plug gitu, sama persis itu sudah bebas dari plagiarisme enggak, ya enggak, itu kena itu, ya kan? Karena similarity-nya sama persis kan gitu, ya kan? Nah apa namanya? Penting untuk melakukan parafrase. Nah, parafrase itu butuh skill, ya kan? Butuh praktis ya, sering melakukan itu, ya kan? Jadi maka yang selalu saya sampaikan adalah gini ke mahasiswa, coba deh baca artikel, kemudian tulislah apa yang ditemukan di dalam artikel itu dalam bahasa kamu sendiri, ya kan? Nah, itu kemudian akan membuat kamu terbiasa untuk melakukan parafrase, ya.
Itu salah satu kuncinya untuk menghindari plagiarisme, menurut saya Pak Robin ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu sebenarnya nggak usah khawatir dengan plagiarisme, ya kan? Kita itu sebenarnya tahu kok ini plagiarisme atau tidak gitu, ya. Kita itu sudah tahu sebenarnya dalam bahasa kita, dalam apa namanya batin kita itu sudah tahu. Maka sebenarnya kita itu mau menghindari atau enggak kan gitu, ya kan? Nah, salah satu cara menghindarinya itu tadi. Kalau kita mengutip dari sesuatu, maka tulislah dalam bahasa sendiri, ya kan? Yang penting butuhnya hanya ide pokoknya saja. Oh, ide pokoknya adalah ini, maka kemudian saya tulis dalam bahasa sendiri, ya. Itu Pak Robin ya, kira-kira dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Jadi teman-teman mahasiswa ingat ya, terutama yang lagi skripsi gitu ya. Jadi ketika dalam menyusun skripsi itu jangan mentang-mentang bahasa artikelnya bahasa Inggris, kemudian di dalam skripsinya itu langsung diterjemahin, langsung translate ke bahasa Indonesia kayak gitu ya. Nah itu yang sering terjadi kesalahannya ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Suryati, ini mau bertanya, jika hasil penelitian menunjukkan semua independen tidak signifikan, namun variabel kontrolnya itu signifikan, apa yang harus dilakukan? Oke, ya. Oh ya, tadi saya melanjutkan yang disampaikan Pak Robin daripada saya lupa, sebelum saya lupa. Betul yang disampaikan Pak Robin ya. Seringkali mahasiswa itu gini, membaca artikel, ya kan, terus kemudian menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Jadi introduction atau latar belakang dari tulisan dia itu adalah latar belakang dari paper yang dia tulis, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah itu seringkali saya temukan, bukan seperti itu, ya kan? Jadi menulis latar belakang atau apapun, nah itu bukan seperti itu, bukan kemudian artikel aslinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jadi introduction saya, bukan seperti itu, ya. Jadi teman-teman hindari itu, betul yang disampaikan Pak Robin ya, itu penting sekali, ya. Seringkali seperti itu. Jadi sebenarnya gini, saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu, sebelum kamu menulis, itu lebih bagus adalah kamu itu tahu betul bahwa apa yang sedang pengen kamu teliti. Jadi berangkatlah dari fenomena aja, dari industrial issue aja dulu, ya kan? Nanti kemudian literatur itu bisa kita pelajari. Jadi kalau kamu menulisnya dari apa namanya dari industrial issue di paragraf pertama, itu akan membuat kamu lebih enak bercerita gitu, ya kan? Daripada kamu kemudian paragraf pertamanya itu sudah kemudian bicara literatur, itu akan membuat kamu terjebak dalam apa namanya dalam bahasa literatur gitu, ya kan? Jadi saya kira berangkat dulu aja untuk teman-teman S1 ya, berangkat dulu aja dari industrial issue-nya, baru kemudian nah mungkin 3-4 paragraf baru cerita mengenai apa yang sudah orang lakukan kan gitu, ya kan? Jadi itu saya kira lebih mudah dan akan lebih menghindari terjadinya apa tadi plagiarisme atau yang disampaikan Pak Robin tadi ya, mengalih bahasakan latar belakang bahasa Inggris jadi latar belakang bahasa Indonesia ya. Itu. Terus kemudian nah terkait pertanyaan yang selanjutnya yang kalau variabel independennya tidak signifikan, variabel kontrolnya signifikan. Nah, gini, memasukkan variabel kontrol itu, ya kan, itu kan harus ada judgement-nya. Dan biasanya variabel kontrol itu dimasukkan karena itu memang sudah well established bahwa variabel itu memang mempengaruhi variabel dependennya, tetapi itu bukan variabel yang sedang kita ingin teliti kan gitu. Tetapi kita tahu bahwa itu mempengaruhi variabel Y-nya. Maka kemudian kita masukkan. Biasanya memang variabel kontrol itu ya variabel sudah well established kan gitu. Contoh misalnya variabel dependennya adalah performance perusahaan. Ya jelas itu variabel kontrolnya harus ada, itu adalah ukuran perusahaan kan gitu. Ya itu harus dimasukkan ke dalam variabel kontrol kan gitu. Nah, maka kemudian biasanya variabel kontrol itu ya signifikan kan gitu ya. More likely variabel kontrol itu harus signifikan karena itu sudah well established kan gitu, sudah grounded sebenarnya itu variabel kontrol itu harusnya kan gitu. Nah, kalau variabel independennya nggak signifikan. Nah, variabel independen itu kan sebenarnya adalah yang sedang kita teliti kan gitu, ya kan? Nah, variabel independen yang tidak signifikan atau istilah kita itu adalah variable of interest atau explanatory variable itu nggak signifikan. Itu sebenarnya ada dua hal, ya kan? Kalau kita memang sudah melakukan berbagai macam pengujian, sudah robust ya, dan itu hasilnya memang seperti itu, konsisten seperti itu, ya berarti memang jawabannya seperti itu, ya kan? Nah, tetapi bisa jadi ya seringkali nggak signifikan itu adalah karena ya metodologinya yang kurang bagus ya kan, itu satu ya kan, ada apa namanya ada problem di dalam pengujian empiris ya kan, misalnya contoh saudara yang paling gampang aja ada kesalahan dalam pengukuran ya kan, atau misalnya ada problem multikolinaritas di situ dan belum diselesaikan ya kan. Nah, kalau seperti itu berarti cek ulang dulu aja. Kalau memang tidak signifikan coba cek ulang, ya kan? Ada nggak problem-problem
Jadi gini, kalau teman-teman melakukan riset, ya kan, yang namanya seringkali kan ditulis di skripsi, autokorelasi, multiko, apa-apa, itu bukan sekedar loh ya, bukan sekedar lip sync aja loh ya. Jadi itu tuh sebenarnya adalah apa namanya, pengujian pendahuluan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan apa namanya, analisis regresinya kan, atau analisis empirisnya kan gitu, ya kan. Jadi apa namanya, itu dilakukan betul, bukan kita mencari cara agar itu tidak bermasalah kan gitu, ya kan. Jadi maksudnya gini, seringkali kan mahasiswa itu gini, waduh, ini ada problem ini, terus kemudian ya segala cara dilakukan untuk ini kan, itu untuk apa namanya, agar itu tidak bermasalah. Misalnya sederhana, saya pernah menemukan mahasiswa, tapi bukan di tempat saya. Jadi waduh, ini ada problem apa namanya, multikolineritas gitu, ya kan. Nah, kemudian karena dia nggak tahu caranya menghandle itu, maka kemudian ya sederhana aja, ya, dia ganti angkanya pada saat melaporkan gitu, biar tidak kelihatan ada multiko gitu, ya kan. Mungkin korelasinya dia kurangin, atau mungkin kalau dia menggunakan pengujiannya menggunakan apa, varian inflation factor, ya nilainya diturunin kayak gitu itu, ya. Diturunin sendiri itu manual gitu. Nah, itu adalah karena nggak tahu gitu, ya kan. Padahal sebenarnya ada beberapa cara untuk kalau kita temukan masalah, ya sekarang bagaimana caranya agar masalah itu kita bisa selesaikan dengan cara yang baik kan gitu, ya kan, bukan kemudian cara cheating seperti itu kan gitu, ya, caranya yang baik kan gitu. Maka ya, oh ternyata ini ada multikolineritas nih, bisa jadi ini yang menyebabkan variabel saya menjadi tidak signifikan kan gitu. Nah, ini ada problem multikolineritas. Nah, kemudian caranya gimana? Oh, bisa misalnya tidak diuji dalam model yang sama, atau kemudian diortogonalisasi ya, dan seterusnya ya. Oh ternyata, oh setelah diortogonalisasi ternyata itu menjadi signifikan. Nah, tadi kan berarti betul bahwa ketidaksignifikanan itu adalah karena masalah apa namanya, kesalahan dalam pengujian empiris ya. Dalam konteks ini adalah karena ada multikolineritas kan gitu, ya kan. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih, ya kan. Kita lakukan berbagai pengujian. Oh, ternyata konsisten dan metodologinya sudah robust, ternyata konsisten tidak signifikan. Ya sudah, kalau seperti itu memang jawabannya itu, ya kan. Berarti memang variabel itu tidak mempengaruhi. Apakah terus kemudian itu jadi masalah? Ya tidak kan gitu. Ya udah, kita tinggal menjelaskan aja kenapa itu tidak signifikan kan gitu, ya kan. Nah, tetapi kalau problemnya itu adalah karena problem masalah teknis dalam pengujian empiris, ya berarti kita harus selesaikan dulu kan gitu. Ya kan, kita selesaikan, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau tetap tidak signifikan, ya berarti memang jawabannya itu. Tapi kalau ternyata itu merubah hasil, ya kan. Nah, itu berarti ada kesalahan dalam pengujian tadi kan gitu, ya. Jadi itu kalau saya ya. Jadi kita lakukan berbagai macam cara pengujian, ya kan. Betul nggak bahwa model kita itu udah rubah, sudah fit ya, kemudian tidak ada problem masalah macam-macam lah itu tadi ya, masalah pengujian, masalah multiko, masalah endogeneity dan seterusnya. Kalau itu sudah kita bisa tackle itu dan hasilnya memang tetap tidak signifikan, ya sudah, kemudian tugas kita adalah menjelaskan kenapa itu tidak signifikan. Ya, itu Pak Robin ya, kira-kira dari saya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Lim Winnie. Selamat malam Pak Irwan, izin bertanya bagaimana cara meneliti sesuatu yang masih jarang atau belum pernah diteliti sebelumnya. Sumbernya bagaimana Pak? Oke. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi, John Goodell itu dia menulisnya adalah Maret 2020 tentang COVID. Ya jelas belum ada orang yang meneliti mengenai COVID kan gitu, ya kan? Belum ada sebelumnya, itu paper pertama first mover. Tetapi dia tidak ini ya, tidak kalah pinter kan gitu. Dia kemudian ya dia bawa kan, zaman dulu itu sudah ada beberapa impact dari pandemi kan, atau kejadian ekstrim di bidang kesehatan kan gitu, misalnya Ebola, kemudian apa namanya, flu burung ya, terus kemudian SARS yang pertama dulu ya kan. Kemudian dia lihat kan gitu ya, dia cermati impact-nya itu apa sih kan gitu. Ya kan, oh ternyata SARS itu waktu itu bisa menurunkan stock market sebesar sekian persen ya kan. Kemudian dia apa namanya, mereview beberapa paper sebelumnya dan seterusnya. Maka kemudian baru dia bisa mengestimasi ya, menganalisis, memproyeksi ya kan. Oh, nanti impact-nya COVID itu akan seperti ini loh kan gitu. Tetapi dia tulis juga di situ bahwa ini paper ini ditulis pada masa COVID ini sedang pada early stage-nya kan gitu. Maka ya kan, satu ya, yang pasti adalah uncertainty-nya, degree uncertainty-nya tinggi ya kan. Kemudian
degree of economic catastrophe-nya, ya kan, karena COVID ini belum bisa diketahui kan gitu, karena masih unknown kan gitu, karena kan ini masih di early stage ya kan gitu, ya kan. Jadi dia ambilnya adalah dari literatur sebelumnya yang similar dengan itu, dengan COVID ya kan, maksudnya yang case mengenai impact dari kan yang namanya pandemi seperti itu, ya kan, maka kemudian salah satu cara yang biasanya dilakukan adalah kemudian mobility restriction kan gitu ya kan, maka dia sudah tulis di paper itu bahwa ini nanti kalau kemudian terjadi apa namanya spreading virus yang luar biasa, maka pemerintah jelas kemudian di berbagai negara akan melakukan yang namanya mobility restriction ya kan, atau istilahnya lockdown kan gitu ya, maka kemudian nah impact dari lockdown akan seperti ini kan gitu, impactnya terhadap sektorial seperti ini, impactnya terhadap kemudian impact-nya kepada financial market akan seperti ini, impact-nya pada perbankan akan seperti ini, dan seterusnya. Maka kemudian, nah kalau kamu mau meneliti, ya maka fokuslah adalah ke sini kan gitu, ya kan? Jadi dia bawa ke literatur yang sebelum itu, tetapi dalam case yang hampir sama kan gitu, ya. Jadi itu kira-kira Pak Robin ya. Jadi misalnya lagi gitu, ya kan? Ini ada teman-teman yang sedang senang banget nih meneliti mengenai apa namanya dampak dari fintech pada perbankan nih kan gitu, ya kan? Wah Pak, belum banyak nih yang meneliti ini, ya kan? Bagaimana literaturnya, ya kan? Nah, kalau kita memang jadi first mover di situ, ya kan? Nah, sebenarnya kita tarik aja ke belakang, ya kan? Ini itu sebenarnya apa sih? Oh, ini itu adalah incumbent, ya kan? Incumbent yang di-challenge oleh apa sih? Oleh pendatang baru, ya kan? Yang dia membawa inovasi kan gitu. Ya, maka tarik aja ke apa namanya literatur sebelumnya mengenai industrial organization kan gitu, ya kan? Bagaimana implikasi dari kompetisi yang di dalamnya teregulasi, tetapi kemudian ada inovasi di dalamnya yang dibawa oleh pendatang baru kan gitu. Maka kemudian bagaimana implikasinya pada incumbent kan gitu. Nah itu banyak kok literatur di apa namanya di mungkin strategic management atau di ekonomi mikro ya itu sudah banyak membahas itu. Nah itu kita bisa tarik ke situ kan gitu, ya kan? Untuk menjelaskan nanti bagaimana sih kemudian impact dari perusahaan fintech ini, kehadiran fintech ini pada incumbent di sektor jasa keuangan kan gitu ya. Jadi itu Pak Robin kira-kira perspektif saya mengenai apa yang ditanyakan tadi. Ya, Terima makasih kasih. Pak Irwan. Ya, mengingat waktu kita sisa 10 menit, ini masih ada 3 pertanyaan Pak ya. Mungkin kita bisa agak dipersingkat aja. Oke, dari Dani ini mau bertanya, kalau misalnya analisa independennya itu signifikan negatif terhadap variabel dependen, tetapi artikel tersebut signifikan positif dan dicari artikelnya tidak ketemu. Nah, itu harus bagaimana, Pak? Oke, ya. Jadi gini, kalau saya itu selalu bilang ke mahasiswa saya gitu, ya. Jadi kalau membaca artikel yang kita refer itu ya bacalah secara utuh gitu, ya. Jadi maksudnya jangan kita itu misalnya gini, ya kan saya itu mau apa namanya merefer papernya Bu Evi nih, ya kan. Tetapi saya itu nggak bisa menemukan papernya Bu Evi, maka kemudian karena Bu Evi itu disitasi oleh Pak Robin dan saya bisa membaca papernya Pak Robin, maka saya mensitasinya adalah Evi dalam Robin gitu. Nah saya tidak suka seperti itu. Ya, saya biasanya tetap insist meminta kepada mahasiswa saya agar menemukan paper aslinya. Agar apa? Agar dalam mensitasi kita tidak misleading kan gitu, ya kan? Ya kan? Kan itu sebenarnya cuman gini toh, katanya Robin kok gitu, ya kan? Katanya Robin itu katanya Pak Robin itu Bu Evi ngomong ini gitu, ya kan? Padahal Bu Evi belum tentu ngomong seperti itu kan gitu. Maka untuk memastikan bahwa betul kita itu mensitasi yang betul ya, benar ya, tidak jangan-jangan kesalahannya adalah Pak Robinnya dalam mensitasi Bu Evi kan gitu, ya kan? Nah, jadi misalnya ya, sering kan kita gini, karena ada orang pertama mungkin dalam konteks di Indonesia itu mensitasi siapa, maka kemudian banyak orang Indonesia mensitasi paper Indonesia itu kan, padahal paper pertama itu salah dalam mensitasi misalnya gitu. Nah, jadi ke belakangnya juga salah semua nih kan gitu, ya kan? Jadi apa namanya problemnya bisa panjang gitu, ya kan? Nah, maka saran saya adalah bacalah paper aslinya, ya. Sekarang itu gampang kok cara mendapatkan paper aslinya itu
Kalau kesulitan, silahkan teman-teman bisa WA saya, nomor saya ada di siapa ya, Bu Dewi atau siapapun lah yang bisa di sini, atau Pak Robin juga mungkin punya nomor saya. Silahkan WA saya carikan ya. Kalau kesulitan papernya yang mana gitu, ya kan? Soalnya gini loh, kalau kita apa namanya membaca dari sumber keduanya gitu, ya, yang bisa jadi sumber keduanya itu salah dulu waktu merefer ke sumber pertamanya gitu, ya kan? Nah, maka lebih baik ya kita cari sumber pertamanya. Betul nggak dia itu kemudian positif signifikan? Ya kalau memang kemudian betul, ya kan, dia menemukan itu, tetapi hasil kita itu tidak sama dengan itu. Nah, maka tapi tadi ya, of course ya, itu sudah melalui metodologi yang rigor ya, sudah robust ya. Nah, tetap hasilnya misalnya kita negatif dan signifikan, dia positif dan signifikan. Nah, kalau seperti itu, ya sudah kemudian kita harus bisa menjelaskan, ya kan? Bisa jadi satu, bisa jadi ya, itu kontekstualnya berbeda, ya kan? Konteksnya berbeda itu bisa jadi menyebabkan hasilnya berbeda, ya kan? Bisa jadi juga karena time frame-nya juga berbeda, ya kan? Bisa jadi itu waktu itu juga menyebabkan perubahan apa namanya perubahan dalam impact dari suatu variabel ke variabel yang lainnya kan gitu, ya kan? Jadi kita harus bisa menjelaskan. Kalau memang riset kita berbeda dengan apa yang orang sudah temukan, ya itu dari saya. Tapi pastikan bahwa kita memang betul memahami, membaca paper yang kita citasi, ya, bukan dari sumber keduanya, ya. Itu kira-kira Pak Robin dari saya. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, mungkin ini terakhir ya pertanyaan dari Bu Is. Ini saya gabungkan dengan pertanyaan saya Pak terakhir ya. Jadi dari Bu Is itu bertanya apa perbedaan mendasar antara DID dengan RDD, Regression Discontinuity Design. Apakah sifatnya substitusi? Nah, kemudian kalau dari saya untuk data primer, data sekunder seperti itu, apakah bisa kita olah dengan stata juga? Seperti itu, Pak. Benar, yang pertanyaannya Pak apa namanya Robin tadi apa Pak? Oh, yang pertama dari Bu Isna ini itu apa perbedaan mendasar antara DID dengan Regression Discontinuity Design (RDD)? Apakah sifatnya itu substitusi? Oke, kalau yang pertanyaan Pak Robin? Data primer kan data kuesioner seperti itu, apakah bisa kita olah pakai stata juga? Oke, ya, oke, ya. Jadi saya jawab dulu yang pertanyaan Pak Robin ya. Jadi gini, sebenarnya kalau itu ya, misalnya survei persepsian teman-teman marketing atau teman-teman SDM ya, survei persepsian mengenai misalnya kepuasan pelanggan atau komitmen terhadap organisasi atau apapun itulah. Kalau kita masukkan ke stata, ya kan, itulah akan keluar hasilnya gitu. Ya kan kita regres ya keluar hasilnya. Nah, cuman kan gini, ya kan, nature-nya kan berbeda, ya kan? Karena apa? Karena itu kan survei persepsian, yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, skalanya kan berbeda, ya kan? Ya, mereka kan skalanya biasanya skala interval atau skala ordinal kan gitu. Nah, kita kan biasanya datanya data continuous, kan? Nah, maka kemudian ya kan spesialisasinya adalah seperti ini aja, ya kan? Nah, kalau itu survei persepsian, ya kan? Survei persepsian loh ya. Survei itu ada survei yang objektif sama survei persepsian. Jadi gini, ini beda nih, ini agak beda nih. Ya, misalnya saya tanya ke Pak Robin jumlah tabungannya berapa gitu. Itu kan sebenarnya datanya adalah data continuous, data bukan persepsian nih, data objektif nih kan gitu. Tapi karena saya tidak punya data sekundernya, ya kan, maka saya tanya kepada Pak Robin, ya kan. Kemudian dia jawab, oh Pak Irwan, apa namanya, tabungan saya misalnya 2 miliar misalnya, ya kan. Nah, itu saya punya data continuous ya. Responden pertama saya namanya Pak Robin, nilai tabungannya 2 miliar. Nah, kemudian saya tanya Pak Robin, ini tentang komitmen organisasi nih, ya. Misalnya ada pernyataan seperti ini, Pak Rob, apakah saudara, ya kan, merasa loyal, memiliki loyalitas yang tinggi pada Universitas Internasional Batam, gitu. Skalanya 1 sampai 5 gitu, ya kan? Likert nih, ya kan, 1 sampai 5. Terus Pak Robin jawabnya adalah 5 gitu, ya kan? Nah, ini dua-duanya menggunakan survei, tetapi ini berbeda, ya kan? Karena apa? Karena survei yang pertama tadi itu sebenarnya adalah data sekunder, skalanya adalah continuous, tetapi karena kita nggak punya datanya, nggak punya data sekundernya, maka kita tanyakan,
kita tanya kepada respondennya, survei, menggunakan survei. Nah, tetapi kalau yang kedua tadi, ini kan pertanyaan persepsian, bukan pertanyaan objektif kan gitu, ya kan? Pertanyaan persepsian, kemudian skalanya adalah skala interval kan gitu, ya kan? Nah, maka kemudian, nah itu tidak match dengan, berbeda ya, berbeda anunya, treatmentnya berbeda, ya kan? Kalau yang pertama tadi, ya kan, ya orang biasanya kemudian menggunakan ya mungkin entah itu apa namanya, menggunakan Nivius atau itu menggunakan apa namanya, Stata, ya kan, atau menggunakan ya apa software-software ekonometrik yang lainnya lah. Tapi kalau yang menggunakan interval tadi, ya kan, itu biasanya kalau teman-teman multivariat ya, kemudian menggunakan mungkin misalnya EMOS, Listrel atau PLS dan seterusnya, ya. Jadi itu bedanya Pak Robinnya. Jadi apa namanya, beda antara dua karakteristik ya. Walaupun dua-duanya survei, tetapi itu beda ya, beda by nature-nya beda, ya kan, karakteristik datanya berbeda. Nah, terus kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu siapa tadi ya, Pak Bu Robin ya? Isna ini. Bu Isna ini ya. Regresi discontinue design, ya kan. Nah, RDD itu sebenarnya sama, basisnya adalah sama, dia adalah kuasi eksperimental, ya kan. Dia adalah pretest dan post-test, ya. Tetapi kalau RDD, ya kan, RDD itu seingat saya ya, saya belum pernah menggunakan RDD, tapi sepemahaman saya, RDD itu tidak menggunakan control group kan gitu, ya kan. Jadi di dalamnya itu adalah pretest dan post-test, ya kan. Jadi tidak menggunakan control group karena mungkin bisa jadi, ya kan, kesulitan dalam mendefinisikan control groupnya kan gitu, ya. Jadi basisnya adalah sama, kuasi eksperimental, pretest dan post-test ya. Jadi before and after kan gitu, ya. Nah, kemudian cara biasanya kalau di dalam RDD, maka kemudian karena control groupnya nggak ada, maka kemudian kita harus masukkan berbagai macam variabel kontrol di dalamnya, ya. Jadi karena itu sebagai capturing dari apa namanya, dari faktor-faktor yang bisa jadi akan membuat perbedaan, ya kan, merusak dari treatmentnya tadi kan gitu, ya kan. Jadi tadi misalnya ini kena obat, ya kan, treatmentnya adalah obat, tetapi kenapa yang tidak dikasih obat juga naik kan gitu, karena ada faktor yang lain, karena mungkin dia jadi makan dan seterusnya kan gitu. Nah, maka kemudian itu di-tackle menjadi variable control, ya kan, misalnya, ya kan, karena kita nggak punya control groupnya, ya kita taruh di variable control, misalnya jumlah makannya, ya kan, kemudian berapa waktu, ya kan, periodenya dan seterusnya. Maka kemudian kita masukkan dalam variable control untuk apa? Untuk kemudian itu sebenarnya meng-capture control group-nya kan gitu, ya kan. Jadi kalau kita itu melakukan DID dengan control group yang sama persis ya, orang bisa menggunakan itu namanya adalah propensity matching score. Jadi sama persis karakteristiknya, yang berbeda hanya satu. Yang satu kena treatment, yang satu nggak kena treatment, ya kan? Kalau seperti itu, kita nggak usah masukkan variable control, ya kan? Kalau kita yakin betul bahwa karakteristik antara dua grup itu sama persis, tetapi yang berbeda hanya satu dikasih treatment, yang satu tidak dikasih treatment, maka kemudian itu tidak usah pakai variable control. Kenapa tempatnya Pak Irwan tadi masih ada variable controlnya, Pak? Karena kita masih ya belum yakin betul bahwa control groupnya itu betul-betul seimbang dengan treated groupnya. Maka kita masih masukkan beberapa variable control di dalamnya. Tapi kalau yang apa namanya variable controlnya itu betul-betul karakteristiknya sama dengan treated groupnya, maka nggak usah ada variable control. Karena apa? Semua variable controlnya sudah tercapture di dalam control groupnya. Ya, itu kira-kira jawaban saya Pak Robin ya. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Irwan. Ya, mengingat waktu juga sudah pukul 20 ya, udah pukul 8 malam. Jadi kita akhiri untuk sesi ini. Ya, saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Ya, mungkin saya closing statement sebentar ya Pak Boleh, Robin. silakan Pak. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa, ya kan, saya ulangi lagi ya, carilah topik yang kalian memang passion di situ, ya kan. Nanti literatur itu bisa dipelajari, ya kan, bisa dicarikan kan gitu. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian teman-teman kesulitan dalam mungkin mengakses artikel atau jurnal atau mungkin e-book ya, kesulitan mengakses, silahkan bisa WA saya ya. Nanti saya tetap akan berusaha untuk bisa membantu kan gitu, ya kan.
Jadi sekarang itu apa namanya? Yang namanya kan sekarang itu adalah sharing kan, rezimnya kan. Jadi apapun harus kita sharing sebenarnya kan. Berarti ilmu itu untuk semua lah kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk WA saya ya, Pak Irwan. Saya dari UIB misalnya, saya kesulitan mengakses artikel ini, Pak. Bisakah minta tolong? Nah, saya akan berusaha bantu. Ya. Jadi do not hesitate. Ya, itu sedikit closing dari saya, Pak Robin. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Irwan. Oke, saya kembalikan ke MC, silakan. Oke, terima kasih Pak Robin dan Pak Irwan atas sharing sessionnya yang sangat luar biasa. Semoga ilmu yang telah disampaikan Pak Irwan pada malam hari ini dapat bermanfaat ya kepada mahasiswa-mahasiswi semuanya yang telah hadir. Nah, baik, acara berikutnya itu dokumentasi atau foto bersama. Jadi untuk seluruh hadirin diharapkan hidupkan kameranya ya. Jadi kita foto bersama dulu. Baik, panitia bisa diberikan aba-abanya. Oke, sebentar ya. Oke, dimulai dari batch pertama ya. Batch pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya batch kedua, 1, 2, 3. Oke, batch ketiga, 1, 2, 3. Batch keempat, 1, 2, 3. Oke, batch kelima, 1, 2, 3. Batch keenam, 1, 2, 3. Batch ketujuh, 1, 2, 3. Batch ke-8, 1, 2, 3. Oke, udah semua. Sisanya nggak ada yang on cap. Oke, terima kasih panitia. Nah, baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi ini berarti berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara kita hari ini yang luar biasa, yaitu Pak Irwan Nugroho, yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Sehat selalu untuk Pak Irwan dan semua hadirin yang telah hadir pada acara malam hari ini. Luar biasa sekali antusias dan ramainya mahasiswa-mahasiswi semua. Jadi semoga ilmu dan wawasan yang telah diberikan bisa berkah dan bermanfaat buat semua peserta pada acara hari ini. Saya Charlie Wijaya selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa semuanya. Ya, terima kasih Pak Irwan, Terima kasih ya Robin. Bapak Ibu semuanya, serta mahasiswa semuanya. Terima kasih. Kunci makin jadi-jadi. Oke, untuk panitia terima kasih banyak. Acaranya malam ini alhamdulillah berjalan lancar.
Oke, kita close aja ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam instruksi juga. Makasih Pak Robin, Bu Evi, makasih Charlie, makasih Sunbuan dan teman-teman yang Sama-sama. lain. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Terima kasih. Selamat malam, Bu.